Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 531. Hong, air mancur yang berwarna darah semakin ganas. Pada awalnya, itu hanya selebar lengan, tetapi kemudian tumbuh menjadi selebar pria dewasa dan akhirnya setinggi sumur. Akhirnya, itu menjadi seperti air mancur panas alami, gelombang darah membumbung ke langit seolah-olah itu berarti membanjiri seluruh dunia. Ling Han terbang ke atas sepanjang jalan. Di bawahnya adalah permukaan air yang naik dengan cepat. Praktis panas di tumitnya. Zi, dengan sifat erosifnya yang menakutkan, sepatunya mulai berkarat, diikuti oleh kaus kakinya. Telapak kakinya juga menjadi sangat gatal ketika lapisan demi lapisan kulit terkelupas, seolah-olah bahkan darah dan dagingnya akan meleleh dengan hanya tulang belulangnya yang tertinggal. Ini sangat menakutkan. Hanya sedikit uap yang diuapkan dari cairan yang memiliki tingkat sifat erosif ini, maka jika dia benar-benar ditelan oleh gelombang darah, bisakah dia masih bertahan? Seseorang harus tahu bahwa dia adalah orang yang mengusahakan gulir surga yang tidak dapat dihancurkan, dan tubuh fisiknya setara dengan logam mulia dari tingkat yang sama. Jika itu adalah pembudidaya bunga mekar lain di tempatnya, dia mungkin akan dilebur ke dalam genangan air berdarah sekarang. Ling Han dengan cepat menarik Hunyu ke menara hitam, dan terus terbang ke atas dengan sekuat tenaga. Mungkinkah tanah itu sebenarnya susunan besar, dan botol batu giok adalah mata formasi jantungnya? Sekarang setelah dia mengekstraksi mata formasi, arai besar berhenti berfungsi, dan apapun yang ditekan di dalam segera muncul. Lalu bukankah dia menyebabkan masalah besar? Syukurlah. Semua orang yang ada di sini telah dievakuasi. Kalau tidak, para penambang yang telah berada di sini akan tertelan oleh lautan darah ini. Peng, Ling Han terbang ke langit, dan segera mencapai tempat tepat di atas tambang lama. Pilar darah melonjak ke langit dan mencapai ketinggian setidaknya 100 kaki sebelum mulai jatuh kembali. Sejumlah besar air berdarah melonjak maju, dan seluruh tambang kuno telah menjadi danau hanya dalam sekejap. Sejauh mata memandang, itu adalah bentangan darah merah. Ling Han berdiri di tepi danau dan menahan napas. Ada bau besi yang kuat datang dari air berdarah ini, seolah-olah terjadi pembantaian besar-besaran. Baunya sangat kuat, bahkan membuatnya merasa seolah akan berubah menjadi monster besar yang ingin membantai semua di dunia ini. Apakah ini benar-benar darah? Jika ya, lalu berapa banyak orang yang harus mati untuk menciptakan jumlah yang begitu besar? Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia sangat jelas betapa kolosal tambang lama itu, tetapi dia sama sekali tidak memiliki perkiraan ukuran ruang yang disegel di bawah botol batu giok. Tetapi untuk mengisi hanya seluruh ruang di dalam tambang lama, mungkin darah bahkan 10 juta mungkin tidak cukup. Kamu salah menebak. Paling-paling, hanya ada darah sekitar selusin orang, menara kecil menyela. Bagaimana bisa? Ling Han segera berseru kaget. Jika jumlah di sini hanya darah sekitar selusin orang, lalu seberapa besar orang-orang ini? Ukuran gunung, semakin tinggi kemampuan seorang kultivator, semakin banyak darah yang mereka miliki. Sedikit darah akan cukup untuk membentuk lautan dengan sendirinya. Apa yang ada sehingga begitu terkejut? Menara kecil membalas. Darah di sini berasal dari lebih dari selusin sumber yang berbeda, jadi paling banyak, itu pasti berasal dari lebih dari selusin orang. Ling Han baru saja akan berbicara ketika dia berhenti. Dia melihat kilatan cahaya putih muncul di danau darah, yang segera diikuti oleh munculnya mayat berwarna putih mengambang di perairan, menyebabkan riak muncul di permukaan. Itu seorang pria, dan ketika dia masih hidup, dia pasti sangat tampan. Pada saat ini, dia berpakaian serba putih, dengan luka di dadanya yang menyebabkan jantungnya meledak langsung di dadanya. Mayat lain muncul. Yang ini adalah pria botak yang mengenakan pakaian kuning tanah liat.
Sebenarnya ada 9 titik yang ditandai di kepalanya, dan dia mengenakan seutas manik-manik di dadanya. Pakaiannya sangat aneh. Dia juga memiliki lubang di dadanya, yang menunjukkan bahwa jantungnya telah meledak langsung dari lukanya. Apakah ini yang disebut biksu kuno? Ling Han telah mendengar bagaimana para biarawan kuno berpakaian. Mereka melepaskan daging dan ikan dan melarang pembunuhan apapun. Mereka diikat oleh perintah biara yang ketat. Mayat ketiga muncul. Yang ini adalah seorang gadis dengan kecantikan yang tak tertandingi. Dia mengenakan rok merah panjang, yang menyatu dengan air berdarah. Tidak mungkin membedakan di mana rok itu berakhir dan air yang berdarah mulai. Dia tidak mati karena hatinya hancur, tetapi ada lubang berdarah di dahinya yang seperti batu giok, yang telah menyebabkan kematiannya yang menyedihkan. Ini benar-benar keindahan yang menawan. Siapapun yang melihatnya akan merasakan desakan untuk merasa kasihan pada kematiannya. Dia segera diikuti oleh mayat keempat. Ling Han menghitung. Ada total 12 mayat. Mereka tampaknya telah ditekan di bawah tanah sebelumnya. Dan sekarang, mereka semua dibebaskan dalam sekali jalan. Ling Han sangat jelas betapa mengerikan kemampuan erosif yang dimiliki air berdarah ini. Namun, meskipun mayat-mayat ini telah dikubur selama beberapa abad, atau bahkan beberapa milenia, mereka belum membusuk sama sekali. Lalu, seberapa kuatkah orang-orang ini ketika mereka masih hidup? Mungkinkah para kultivator Heaven Tier sekuat ini? Ling Han tidak yakin. Dia sekarang hanya memiliki sepotong akal surgawi tier surgawi, dan hanya bisa membuat kesimpulan kasar tentang mereka yang mungkin berada pada tingkat kultivasi yang sama seperti sebelumnya. Dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Mungkin, orang-orang ini bahkan mungkin berada di Shattering Void Tier. Masalahnya adalah, meskipun orang-orang ini semuanya mati karena pukulan fatal hingga berbagai titik kritis, mereka memiliki fitur yang sama, dan itu adalah bahwa mereka semua diserang secara fatal oleh tangan. Hati mereka hancur atau kepala ditusuk oleh pukulan seolah-olah mereka menghadapi dewa yang tak tertandingi. Satu-satunya tujuan mereka untuk mati dalam sekejap. Darah ke-12 elit utama ini bergabung membentuk danau darah ini. Apa ekspresi terkejut muncul di wajah Ling Han? Muncul benar-benar laba-laba berwarna perak seukuran gunung di permukaan danau. Setiap kaki seperti tombak surgawi, aura yang keluar darinya sangat menakutkan, membuatnya merasa seolah-olah terbuat dari porselen rapuh yang, dengan rentetan aura saat ini, mulai pecah. Ini bukan ilusi. Ling Han melihat ke bawah dan bisa merasakan beberapa retakan muncul di tangannya. Pada saat ini, butiran-butiran darah muncul dari celah-celah ini, dan semakin banyak muncul. Mereka membentuk garis lurus dan menetes ke bawah tanpa akhir. Terlalu menakutkan, dia hanya berdiri di sini pada jarak yang begitu jauh, dan itu sudah cukup untuk membuatnya merasa seperti dia akan roboh. Kultivator tier surga tidak bisa mencapai tingkat kekuatan ini, dan dunia ini hanya memungkinkan daya hingga tingkat void tier hancur. Dengan demikian, laba-laba perak ini pastilah dari level Shattering Void Tier. Laba-laba perak raksasa ini hanya melirik Ling Han namun tidak memiliki ekspresi sama sekali. Itu berperilaku tinggi dan perkasa, seolah-olah itu adalah makhluk yang tak terkalahkan. Memang tidak perlu memandang Ling Han dengan jijik, karena kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama sekali. Sama seperti bagaimana Ling Han akan memandang orang biasa, apakah dia perlu memperlakukan orang lain dengan jijik untuk mencerminkan kekuatan atasannya, itu hanya pandangan sekilas, dan Ling Han merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan. Rohnya juga terasa seperti hendak meledak. Mungkin Ling Han harus kembali ke surga tingkat untuk dapat berdiri kuat melawan aura semacam ini, dan itu hanyalah aura. Hong, saat itulah pusaran air raksasa muncul di lautan darah. Air segera mulai tenggelam, dan kecepatannya secara bertahap meningkat. Dalam waktu singkat, air danau darah telah benar-benar hilang, dan ke-12 mayat ini secara alami menghilang bersama mereka. Laba-laba perak itu merentangkan 8 kaki kolosalnya dan menyusut dalam ukuran sebelum menjadi seberkas cahaya. Dengan siu, ia melompat ke poros mini, dan tidak lagi terlihat. Ada apa dengan tambang tua ini? Ling Han mengerutkan kening dalam-dalam. Pada awalnya,
dia hanya berpikir bahwa alat terkutuklah telah terkubur di sini, atau mungkin itu adalah pembudidaya ulung besar yang telah mempengaruhi sebidang tanah ini. Namun, meskipun ia memang memperoleh alat terkutuklah, 12 mayat yang sangat perkasa dalam kehidupan mereka juga telah muncul. Selain itu, ada juga laba-laba perak raksasa yang dia duga masih hidup. Dia bahkan tidak bisa memastikan apakah itu gambar yang salah dari ribuan tahun yang lalu atau makhluk nyata. Dengan kekuatan sejauh itu, dia secara alami tidak memiliki cara untuk mendekatinya, dan dengan demikian, tentu saja, tidak ada cara untuk mempelajarinya dengan cermat. Chapter 532. Pada awalnya, dia berpikir bahwa semua misteri akan terpecahkan begitu tambang benar-benar digali, tetapi siapa yang tahu bahwa lebih banyak teka-teki akan muncul. Air yang berdarah telah sepenuhnya lenyap, dan kedamaian kembali ke tambang lama. Namun, Ling Han tidak sedikit pun merasa damai. Dia merasakan bahwa masih ada banyak rahasia besar yang tersembunyi di dunia ini. Dalam kehidupan terakhirnya, dia memang menjelajahi banyak situs kuno, tetapi dalam hal level, kali ini dapat dianggap nomor 2. Yang pertama dalam daftar itu secara alami ketika dia menemukan menara hitam yang telah menghancurkannya secara langsung. Selain itu, menara kecil akan sering bertindak tsundere dan mengatakan bahwa itu bisa menghancurkan seluruh dunia ini dengan satu langkah. Ling Han masuk ke menara hitam. Karena dia tidak dapat memecahkan masalah untuk saat ini, dia pertama-tama berurusan dengan botol itu. Menara kecil, benda apa ini? Dia bertanya. Alat terkutuklah, menara kecil berkata dengan tenang, muncul entah dari mana. Alat roh ini selalu sangat tsundere, apapun yang dilihatnya, ia akan berpikir itu lebih rendah dari dirinya sendiri dengan tingkat yang tak terhitung. Apa yang membuat Ling Han semakin tertekan adalah itu memang faktanya. Jadi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menindak menara kecil. Bagaimana cara menggunakannya? Ling Han tidak merasa malu melanjutkan pertanyaannya. Menara kecil berkata, jika Anda ingin mengutuk seseorang, maka ambil sesuatu dari tubuhnya, seperti rambut atau kuku. Lalu, letakkan di botol. Apakah Anda melihat desain pada tubuh botol? Itu mewakili efek dari kutukan. Misalnya, penyakit, mengamuk, kegilaan, kematian, kemalangan. Apapun kutukan yang ingin kau letakkan, aktifkan desain yang sesuai. Darah, daging, rambut, dan kulit memiliki hubungan dekat dengan tubuh utama, dan akan dapat memiliki efek bahkan jika ada jarak 10.000 mil. Ling Han terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa desain ini adalah niat bela diri, tetapi tidak berpikir bahwa mereka sebenarnya melambangkan tombol untuk mengutuk seseorang. Dia berpikir sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, bertanya, kalau begitu, seseorang hanya perlu mengambil rambut, kuku atau darah yang baru saja saya tumpahkan dan akan dapat mengutuk saya? Tentu. Menara kecil mengangguk. Oleh karena itu, harap berhati-hatilah mungkin. Namun, kutukan bervariasi dari orang ke orang. Semakin kuat kemampuanmu, dan semakin sulit ramalan kelahiranmu, semakin tinggi tingkat alat terkutuk atau Curse Master harus berhasil meletakkan kutukan pada dirimu. Ling Han mengangguk. Mulai sekarang dan seterusnya, dia akan berhati-hati. Siapa yang tahu apakah dia akan menjadi sasaran diam-diam oleh beberapa Curse Master suatu hari nanti. Apakah alat terkutuk ini dapat berlaku pada kultivator Tier Deity Transformation? Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Jika itu bahkan tidak dapat melakukan banyak hal, lalu untuk apa Suan Kong Main menginginkan hal ini? Mungkin bahkan Heaven Tier atau Shattering Void Tier pembudidaya akan terpengaruh alat terkutuk ini telah menekan 12 mayat kuno yang sangat menakutkan. Selain itu, masih ada laba-laba perak seukuran gunung, yang mungkin sangat terkait juga. Kami akan melakukan percobaan dulu. Ling Han memanggil Nazian dan berkata, cabut rambut untukku. Tuan Muda Han, bolehkah aku tahu untuk apa rambutmu? Nazian bertanya dengan bingung saat dia menyerahkan rambutnya. Bagaimana mungkin Nazian berani melawan? Itu hanya satu rambut, bukan karena dia harus menjualannya.
Ling Han tersenyum dan melemparkan rambut ke dalam botol. Kemudian, dia mengguncang botol batu giok dan bertanya, "Apakah Anda menemukan ini akrab?" "Akrab?" Nah, Ziyan bingung. Itu hanya sebotol kecil. Mungkinkah Ling Han mengambilnya dari kediamannya? Tapi dia tidak memiliki sedikit pun ingatan tentang itu. Ling Han menepuk pundaknya dan berkata, "Aku menyarankan kamu untuk memiliki persiapan mental." Dia menekan jari ke bawah ke desain, dan memasukkan sejumlah kecil origin power sesuai dengan apa yang dikatakan Small Tower. Segera, desain ini diaktifkan. Weng, seolah-olah itu dihidupkan, dan sekuntum bunga benar-benar tumbuh dari vial. "Tuan Muda Han, apakah ini trik sulap?" Ziyan tidak bisa membantu tetapi bertanya. "Tidak mungkin apa-apa selain itu, kan?" Dia hanya mengambil sehelai rambut darinya dan melemparkannya ke dalam botol, dan sebagai hasilnya, bunga benar-benar mekar. Apalagi yang bisa dilakukan selain trik sulap? Tetapi dalam kasus itu, haruskah dia bertepuk tangan untuk menyenangkan Ling Han? "Ayo." Sudut mulutnya bergerak sedikit. "Kenapa aku merasa sedikit sakit perut? Ini benar-benar tak terbayangkan." Penanam bunga mekar bunga telah melampaui kematian dan tidak mungkin jatuh sakit, kecuali mereka diracun, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia telah makan sesuatu yang aneh. Jadi bagaimana mungkin dia diracun? "Muda, Tuan Muda Han." Namun, sakit perutnya semakin ganas, dan seketika, rasanya seperti rasa sakit yang berasal dari perutnya, menyebabkan dia memutar kakinya. Tolong izinkan saya untuk pergi. Saya perlu buang air kecil dan saya akan datang untuk memberi penghormatan nanti." Efeknya begitu cepat, Ling Han ingat apa yang dikatakan menara kecil. Seberapa cepat efek kutukan akan muncul sepenuhnya tergantung pada tingkat alat terkutuk serta budidaya yang meletakkan kutukan dan perbedaan antara horoskop natal kutukan dan orang terkutuk itu. Semakin besar perbedaannya, semakin cepat efeknya akan muncul, dan sebaliknya. Jika horoskop natal orang yang dikutuk itu lebih keras daripada orang yang meletakkan kutukan, kutukan itu tidak mungkin berhasil. Ini benar-benar barang bagus untuk digunakan dalam serangan diam-diam. Ling Han tertawa dan menghentikan aliran origin power. Desain yang telah menyala pada vial segera redup, dan bunga itu lenyap juga. "Yi, perutku tidak sakit lagi." Ziyan bertanya dengan bingung. Ini benar-benar tidak bisa dipahami. Rasa sakit perut telah datang begitu tiba-tiba, dan lenyap dengan cara yang sama tiba-tiba juga. Jika ini terjadi pada orang biasa, itu mungkin bisa dipercaya, tetapi itu tidak mungkin terjadi pada orang yang berada di tingkat bunga mekar. Dia menatap Ling Han dengan kaget, dan berseru, "Tuan Muda Han, apakah ini yang Anda lakukan?" Ling Han tersenyum dengan tenang dan berkata, "Alami sekali lagi." Dia mengaktifkan desain lain. "Tuan Muda Han, apa yang ingin kamu lakukan padaku?" Wajah Ziyan berubah menjadi hijau karena kaget. Benda terkutuk apa ini? Hanya dalam sekejap, wajahnya sepucat bara yang sekarat, dan dia meletakkan dahinya di tanah. Kemudian, dia menyatakan dengan putus asa, "Seseorang seperti saya seharusnya tidak hidup di dunia ini sama sekali. Dewa, tolong turunkan sambaran petir untuk menyerangku sampai mati. Aku bakbau, sepotong sampah yang bahkan tidak bisa dianggap bakbau. Luar biasa." Bahkan seorang pembudidaya bunga mekar dikutuk sejauh ia telah kehilangan semua keinginan untuk hidup. Seseorang harus memahami bahwa tidak peduli makhluk hidup, kelangsungan hidup adalah prioritas pertama mereka. Ini adalah insting murni. Tapi sekarang, sepertinya instingnya telah sepenuhnya dihancurkan. Benar-benar menakutkan. Ling Han sekali lagi berhenti. Ziyan langsung melompat, wajahnya berkedut tak terkendali. Ekspresi khawatir dan tak terhibur ada di wajahnya. Terlalu menakutkan. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Baru saja, dia benar-benar merasa seolah semua harapannya telah berubah menjadi debu dan tidak menginginkan apapun selain mati hanya untuk mengakhiri segalanya. Tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, alasan apa yang dia miliki untuk mencari kematian, justru karena ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan. Langkah Ling Han ini praktis menentang logika. Ling Han membalik botol giok dan melihat hanya ada setengah helai rambut yang tersisa di dalamnya.
untuk mengutuk orang lain secara bersamaan akan menggunakan barang yang ia gunakan untuk meletakkan kutukan. Tidak mungkin dia bisa menggunakannya tanpa akhir. Nazian tiba-tiba menyadari dan bertanya, ini botol batu giok yang dicari Tuan Kong Yun, hanya mungkin harta seperti ini yang akan memikat Suan Kong Yun. Dia belum menyadarinya sebelumnya, dia sudah menyibukkan diri dengan masalah ini selama hampir setengah tahun. Namun sudah berapa lama Ling Han datang, dia benar-benar menemukan sesuatu yang dia telah berusaha keras untuk menemukannya. Ini secara alami menyebabkan dia benar-benar tidak menyadari bahwa itu bisa menjadi botol batu giok yang ditugaskan kepadanya. Ling Han menepuk pundaknya dan berkata, "Aku akan memberimu tugas." Nazian dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Seberapa mampu dia, jelas bahwa Ling Han tidak akan memberinya sesuatu yang mudah dilakukan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Bolehkah saya tahu apa perintah Anda?" "Tuan Muda Han," Ling Han tersenyum sedikit dan menjawab, "Sangat sederhana. Informasikan bahwa Suan Kong Yun bahwa masalah tentang botol batu giok akan selesai, dan bahwa Anda secara pribadi akan bertemu dengannya untuk membuat laporan Anda. Dan saat Anda berada di sana, curi beberapa rambut, sisik, dan kuku untuknya. Singkatnya, apapun yang tumbuh secara alami dari tubuhnya akan berhasil." Wajah Nazian berubah menjadi hijau karena ketakutan. Ling Han berencana untuk melakukan yang cepat pada Suan Kong Yun. Chapter 533. "Apakah kamu berniat untuk menolak?" Ling Han bertanya, tersenyum. Tanpa menunggunya untuk menjawab, Ling Han mencabut seikat rambut dari kepalanya, lalu mengambil satu helai dan melemparkannya ke dalam botol batu giok. Dia pikir dia baru saja menamainya Vial of Curses lalu berkata, "Kamu telah untuk mempertimbangkan dengan cermat. Ini bukan cara untuk mengancam seseorang." Nazian ingin menangis tetapi tidak menangis. 2 kali sebelumnya ia telah dikutuk meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya, terutama yang kedua kalinya ketika ia secara langsung kehilangan semua keinginan untuk hidup. Sekarang dia mengingatnya, itu benar-benar terlalu menakutkan. Jelas, Ling Han hanya perlu mendapatkan satu item dari tubuhnya untuk memungkinkannya mengaktifkan kutukan. Dan sekarang Ling Han telah mengambil banyak rambut darinya, jadi siapa yang tahu berapa kali Ling Han bisa membunuhnya dengan itu? Lebih lanjut, siapa yang mengatakan bahwa sakit perut dan keinginan untuk mati adalah satu-satunya efek kutukan? Tidak. Untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Han akan menjadi kehormatan bagi saya. Nazian segera menyatakan, ekspresinya dipenuhi dengan rasa kebenaran yang kuat. Ling Han menepuk pundaknya dan berkata, "Tidak buruk. Ini yang ingin ku dengar. Sebagai seorang pribadi, kamu harus lebih terang dan lebih loyal kepada teman-temanmu." "Ya, Tuan Muda Han benar," Nazian berseru dengan sungguh-sungguh. Ling Han mengetuknya sampai pingsan dengan sekali pukul, lalu membawanya keluar dari menara hitam. Meskipun dia memiliki alat terkutuk untuk menahan kepala Nazian, jika dia bisa menghindari rahasia menara hitam agar tidak diketahui, Ling Han masih memilih untuk melakukannya. Setelah dia membawa Nazian kembali ke kota kekaisaran, Ling Han memukulnya kembali ke kesadaran dan berkata, "Lanjutkan." "Oh, benar. Jangan berpikir bahwa Anda tidak akan terpengaruh setelah Anda berlari cukup jauh. 3 hari nanti, saya akan membiarkan Anda mengalami lebih banyak kesenangan. Tuan Muda Han, saya percaya Anda. Tidak perlu lagi mengujinya." Nazian buru-buru melambaikan tangannya. "Bagaimana itu bisa diizinkan? Jika kita tidak menguji hal-hal, bagaimana ketulusan saya dapat dibuktikan?" Ling Han bertanya dengan tidak senang. "Baik. Mengancam seseorang masih bisa dikategorikan sebagai tulus atau tidak tulus. Nazian hanya bisa pergi dengan patuh. Dia pasti harus menyelesaikan tugas ini. Hanya dengan cara itu dia mendapatkan kesempatan untuk selamat. Jika Suan Kong Yun meninggal, maka tentu saja tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan. Mengutuk seseorang sampai mati, haha, siapa yang akan percaya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi, sama seperti bagaimana dia sebelumnya hanya ingin mati. Bahkan jika dia benar-benar mati, siapa yang akan percaya bahwa dia sebenarnya telah dibunuh?" Namun, dia memang memiliki beberapa keraguan. Dari jarak yang sangat jauh, apakah benda itu masih benar-benar dapat mengutuknya?
dia pasti harus mengkonfirmasi fakta ini. Kalau tidak, ketika dia berhasil menipu Suan Kongyun namun yang terakhir tidak dikutuk sampai mati, Na Ziyan masih pasti akan mati. Dalam 3 hari berikutnya, ia mengerahkan seluruh energinya untuk mempercepat perjalanannya, bertujuan untuk meninggalkan Ling Han sejauh mungkin untuk menguji apakah harta itu benar-benar mampu membunuh orang lain dari jarak jauh. Dia segera masuk ke laut dan tidak memilih untuk terbang menembus langit. Saat dia memasuki laut, kakinya benar-benar menghilang secara ajaib dan menjadi ekor ikan yang panjang. Dengan sentakan kuat, kecepatannya langsung melonjak. Dia berenang menuju bagian terdalam samudera, dan jauh lebih cepat daripada ketika dia melayang di atas tanah. Ras laut memang cocok untuk hidup di laut. Hanya di lautan kecakapan pertempuran mereka dapat dimaksimalkan. Dasar laut sangat gelap, tetapi bagi seorang pembudidaya bunga mekar, ini bukan apa-apa. Dalam perjalanannya, berbagai adegan yang akrab baginya muncul, dan begitu pula berbagai jenis sirace. Meskipun makhluk tingkat bunga mekar tidak bisa dianggap sebagai elit teratas di sirace, mereka masih bisa digolongkan sebagai salah satu elit. Jadi, dalam perjalanannya, ada sejumlah besar orang-orang sirace yang memberikan penghormatan kepadanya. Ada juga beberapa gadis muda dari sirace yang melemparkan tatapan malu-malu padanya seperti orang gila. Perlombaan setan laut dikenal karena kecantikannya yang menawan, jadi ia secara alami menarik gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika Tuan Na merasa sangat senang dengan perhatian mereka, sebuah pemandangan yang menimbulkan banyak keingintahuan muncul. Tuan Na tiba-tiba menjatuhkan diri ke kepala dasar laut terlebih dahulu, dan dengan gelembung-gelembung yang bergemerincing dari mulutnya, berkata, "Aku ini bau serangga, biarkan aku mati." Itu benar-benar sebuah adegan yang menyebabkan sejumlah orang melotot kaget. Itu mulai berlaku. Tiba-tiba, Na Ziyan merasa perasaan terlalu rumit untuk diurai. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, dia pasti harus menyelesaikan tugas yang ditugaskan Ling Han padanya, atau dia pasti akan mati. Ling Han tidak memikirkan Na Ziyan dan Suan Kongyun untuk saat ini. Ngomong-ngomong, jika Na Ziyan bisa berhasil membawa kembali rambut atau kulit dari Suan Kongyun, maka dia baru saja mengutuk yang terakhir sampai mati. Jika dia tidak bisa, maka dia langsung menuju ke negara bagian tengah dan membiarkan yang terakhir mengejarnya. Dia kembali ke rumah. Setelah sekian hari pergi, ia secara alami ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya. Jika dia bisa berhasil menyelesaikan masalah balap laut, maka tidak perlu bagi klan Ling untuk bergerak. Jika dia tidak bisa, maka akan lebih baik bagi mereka untuk pindah tempat lain. Liu Yutong dan gadis-gadis lainnya lembut dalam segala hal yang mungkin. Namun, cedera Zhu Xuan sudah pulih beberapa hari, jadi tidak ada lagi alasan baginya untuk menunda hal-hal lebih lanjut. Akibatnya, dia memohon cuti untuk mengirimkan obat kembali ke Half Moon Sect. Setelah itu, dia akan langsung menuju ke kota yang ekstrim dan menunggu Ling Han tiba. Setelah beberapa hari, dia menuju ke kota kekaisaran lagi karena dia telah menyetujui pertemuan dengan Na Ziyan setelah 10 hari. Setelah tinggal di kota kekaisaran selama sehari, Na Ziyan kembali. Dia mengirimkan karung dan berkata, "Tuan Muda Han, saya hanya berhasil mendapatkan 3 skala yang telah ditumpahkan Tuan Kongyun." Dia takut Ling Han akan tidak senang, dan buru-buru melanjutkan, "Tuan Kongyun adalah perairan yang berpisah binatang dari zaman kuno. Sisik yang dia keluarkan adalah bahan yang tak ternilai untuk menempa baju besi pelindung, jadi itu sangat sulit untuk didapatkan." Ling Han tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Selama timbangan ini telah dilepaskan dari tubuhnya, mereka harus melakukannya." Dia mengetuk Na Ziyan tak sadarkan diri dan menariknya ke menara hitam. Lalu, dia mengeluarkan Vial of Curses, menghancurkan sedikit skala, dan memasukkannya ke dalam botol. Setelah itu, dia langsung mengaktifkan kutukan kematian. Seketika, bunga mekar. Ini berarti kutukan telah berhasil ditempatkan. Kalau tidak, jika orang yang dikutuk memiliki level yang terlalu tinggi, atau memiliki horoskop natal yang terlalu kuat, yang menyebabkan kutukan tidak berlaku, maka bunga ini tidak akan mekar sama sekali.
elit tier transformasi dewa yang tinggi dan perkasa terbunuh dengan kutukan begitu saja dari jauh. Ling Han merasakan rasa dingin naik dari hatinya. Benar-benar ada banyak teknik langka dan aneh di dunia ini, yang tahu jika akan ada beberapa jenis kekuatan lain yang juga bisa membunuh seseorang dari jarak yang jauh seperti Vial of Curses. Namun, teknik semacam ini pasti akan memiliki keterbatasannya sendiri. Sebenarnya, jika seseorang cukup berhati-hati, masih mungkin untuk menghindarinya. Karena kutukan itu berhasil, Ling Han kembali ke rumah dan memutuskan untuk tinggal selama 2 bulan sebelum menuju ke kota yang ekstrim dan bergabung dengan Ying Hong dan Zhu Xuan sebelum mereka semua pergi ke negara bagian tengah. Namun, hari-hari kedamaiannya hanya berlangsung selama setengah bulan. Hari ini, gelombang tiba-tiba naik di laut, yang kemudian menyebabkan kekacauan besar. Meskipun klan Ling memiliki sedikit kontak dengan dunia luar, masih ada beberapa klan yang bergerak di luar. Segera diketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir, para pengungsi muncul di kota. Selanjutnya, jumlah mereka meningkat secara bertahap. Ketika mereka bertanya kepada para pengungsi ini, mereka menemukan bahwa pasukan telah muncul di atas laut, menyapu semua rintangan di jalan mereka, langsung menuju ke arah kota kekaisaran. Pasukan di atas laut, Ling Han kaget. Mungkinkah Xuan Kong Yun belum mati? Tetap saja, bukankah pria ini terlalu rendah? Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul dalam skala besar? Dia membawa Hun Yu dan bergegas menuju kota kekaisaran. Ketika dia tiba, pasukan besar itu belum sampai di sana. Dengan demikian, ia menuju ke arah laut, dan setelah perjalanan sehari, pasukan di atas laut akhirnya terlihat. Mereka tampaknya tidak jauh berbeda dari pasukan manusia, tetapi semuanya adalah prajurit kaki. Mereka berjumlah sekitar 1000, dan di depan mereka, ada satu unit yang membawa bendera. Mereka semua mengenakan baju besi berskala, yang sedikit berbeda dari pasukan normal. Senjata mereka sebagian besar terdiri dari tombak panjang dan battle axe. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka yang memiliki tangan berselaput dan kaki berselaput. Mereka tidak memakai sepatu, jadi itu mudah terlihat. Perlombaan laut. Chapter 534. Tentara hanya berjumlah sedikit lebih dari 1000, tetapi tingkat minimum para prajurit adalah di tingkat pedestal spiritual. Selain itu, hanya ada satu kendaraan kereta yang ditarik oleh 2 kuda laut. Pola kuno menghiasi dinding gerbong, dan ada juga banyak lubang yang telah dibuat karena ditusuk oleh senjata. Namun, mereka tidak memengaruhi kemegahan gerbong ini, melainkan membuatnya tampak lebih tua dan megah. Ketika mata Ling Han berbalik ke arah itu, pikirannya tiba-tiba keluar. Dia hanya bisa melihat tangan raksasa muncul dari udara tipis yang bertujuan untuk meraihnya. Tangan humongous ini benar-benar terlalu menakutkan. Seolah-olah bahkan jika langit itu sendiri runtuh, tangan kolosal ini akan dapat mendukungnya hanya dengan mengangkat. Tetapi setelah diteliti dengan seksama, ini sebenarnya tangan betina, kulit sehalus dan seadil salju, mendekati kesempurnaan. Terlalu kuat, Ling Han tidak berpikir 2 kali. Dia langsung mengambil Hun Yu dan merunduk ke menara hitam, jantungnya berdetak kencang. Meskipun itu hanya sekejap, itu adalah saat paling berbahaya yang pernah dia alami dalam hidup ini. Jika dia sedikit lebih lambat, dia pasti akan diraih oleh tangan raksasa itu, dan pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke menara hitam. Heaven Tier tingkat tinggi, atau bahkan mungkin hancur Tier Void. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menyimpulkan kekuatan sebenarnya orang itu sama sekali. Dia hanya memiliki sepotong akal surgawi yang tersisa dari surga tingkat. Mungkin dia masih bisa melihat melalui tingkat budidaya seorang kultivator tier surga normal. Tetapi dalam kasus seorang kultivator tier surga tingkat tinggi, mereka akan menjadi misteri yang lengkap bahkan untuknya. Selain itu, sebenarnya ada pembudidaya Shattering Void tier di antara si Rache. Namun, dia bisa mengkonfirmasi satu fakta, dan itu adalah bahwa kultivator elit di dalam gerbong tidak mungkin Xuan Kong Yun. Dia hanya di tingkat transformasi dewa. Seruan kejutan muncul dari dalam gerbong. Nyonya, apakah ada yang salah? Seorang prajurit dari si Rache segera bertanya.
ada pengacau yang sangat menarik orang di dalam kereta menjawab. Suaranya menggoda, seolah memiliki kemampuan memikat yang tak ada habisnya. Tatapan prajurit kesatria laut itu berfluktuasi seolah-olah dia ingin mencari pembuat onar. Putri, yang mulia, sebutkan, tapi bagaimana dia bisa menemukan keberadaan menara hitam? Dengan demikian, secara alami ia tidak berhasil. Dia berteleportasi, kata orang di kereta itu, tetapi kemudian bergumam pelan pada dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berteleportasi? Aku tidak ingat merasakan adanya pergeseran ruang, tetapi jika itu bukan teleportasi, maka bagaimana mungkin dia bisa tiba-tiba lenyap? Roda kereta terguling, dan pasukan ini terus bergerak maju menuju kota kekaisaran. Hanya ketika pasukan besar ini benar-benar menghilang dari pandangan, Ling Han dan Hu Niu muncul kembali dari menara hitam. Takut Niu sampai mati, wanita itu sangat kuat, seru Hu Niu, menepuk dadanya dengan lega. Ling Han mengangguk. Ini adalah salah satu dari orang-orang terhebat di Sirace, kuat hingga level yang tak terbayangkan. Mungkinkah Nazian meninggalkan beberapa hal yang longgar? Kalau tidak, setelah dia mengutuk Suan Kongyun sampai mati, semua masalah ini seharusnya berakhir. Jadi bagaimana mungkin seluruh pasukan perlombaan laut akan muncul sekarang dan bersama mereka, seorang wanita yang sangat kuat dan tak terbayangkan, kultivator ulung yang mungkin adalah kultivator tier surga tingkat tinggi, atau bahkan mungkin dalam void tier hancur. Jika dia memilih untuk melakukan apa yang dia suka di tempat seperti wilayah utara, siapa yang bisa menghalangi jalannya? Ling Han menarik Nazian keluar, dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian, dia bertanya, siapa wanita itu? Selain itu, siapa lagi yang Anda ajak bicara tentang masalah ini? Nazian hampir diambang air mata. Bagaimana dia berani mengungkapkan rahasia semacam ini kepada siapapun? Jika diketahui Sirace bahwa ia terlibat dalam kutukan kematian Suan Kongyun, maka bukankah ia akan hancur berkeping-keping? Dia menjawab dengan suara bergetar. Orang itu harus menjadi putri ketujuh klan kerajaan, Nyonya Helian Sun Sue. Di tingkat kultivasi apa dia? Ling Han bertanya. Rupanya, tingkat surga. Nazian memikirkannya, lalu berkata dengan nada kepastian, dia harus berada di tingkat surga. Putri ketujuh adalah jenius yang paling luar biasa dari klan kerajaan Helian, tetapi belum maju ke tier void hancur. Ling Han telah mendengarnya membicarakan hal itu sebelumnya. Ada total 3 klan kerajaan besar di Laut Utara. Mereka adalah Helian, Xianyu, dan Wenren. Ketiganya memiliki pembudidaya utama dari Shattering Void Tier di barisan mereka, dan mereka setara dengan sekte besar dari negara tengah dalam hal kekuasaan. Bahkan jika Helian Sun Sue tidak berada di Shattering Void Tier dan hanya di Heaven Tier, dia akan lebih dari cukup untuk menyapu semua perlawanan di wilayah utara. Selanjutnya, Ling Han merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada yang dia miliki dalam kehidupan terakhirnya. Adapun pertanyaan apakah dia setara dengan Kaisar Pedang dan yang lainnya, ini tidak begitu mudah diukur. Itu karena dia bahkan belum melihat dia secara langsung. Dari tampilan, dia seharusnya datang untuk Vial of Curses. Kalau tidak, dia tidak akan muncul secara kebetulan pada saat ini. Tapi karena Nazian tidak membocorkan rahasia, bagaimana dia tahu tentang itu? Mungkinkah Suan Kongyun membocorkan informasi kepadanya tepat sebelum kematiannya? Ling Han berpikir sejenak, lalu sekali lagi menjatuhkan Nazian dan melemparkannya kembali ke menara hitam. Kemudian, dia juga menuju kota kekaisaran. Mengambil rute yang berbeda, ia melampaui pasukan balap laut, dan tiba di kota kekaisaran di depan mereka. Jujur saja, pasukan ini tidak benar-benar maju dengan sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa lambat mereka, 2 hari kemudian, balap laut masih tiba di luar kota kekaisaran. Semua orang di Fire Country merasa seperti mereka menghadapi musibah besar. Di atas tembok kota, setiap prajurit memiliki pedang di tangan atau panah yang dipasang di haluan mereka, dan perang tampaknya akan segera dimulai. Namun, di depan pasukan di mana tingkat terendah adalah tingkat pedestal spiritual, perlawanan apapun tampaknya sia-sia. Ini seharusnya tidak benar-benar dianggap sebagai tentara, melainkan penjaga pribadi Helian Sun Sue. Bagaimanapun,
Jumlah mereka terlalu sedikit untuk dianggap sebagai tentara. Aku tidak peduli siapa yang mendapatkan item itu. Serahkan segera. Kalau tidak, 3 hari kemudian, aku akan memicu gelombang tsunami yang hebat dan membanjiri seluruh Desolate North. Dari dalam gerbong, suara merdu namun dingin Helian Sun Sue bisa didengar. Dia melepaskan sepotong auranya, dan seketika, bahkan langit berubah warna. Pa. Semua menjatuhkan senjata mereka, dan selain dari mereka yang berada di jajaran penguasa untuk seni bela diri, dipaksa berlutut. Semua orang dalam keadaan sangat terkejut. Pertempuran bahkan belum dimulai, dan segalanya sudah seperti ini. Musuh itu begitu kuat sehingga hanya bisa menggigil sekuat tenaga. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka sama sekali tidak tahu barang apa yang dia bicarakan. Jadi bagaimana mereka harus menyerahkannya? Ketika mereka memikirkannya, mereka benar-benar mengalami nasib buruk yang ekstrim. Hanya beberapa hari yang lalu, seseorang masuk ke istana kekaisaran dan memaksa mereka untuk menyetujui perjanjian yang tidak adil yang merupakan penghinaan besar bagi mereka. Dan sekarang, seseorang menyerbu ke kota kekaisaran dan mengancam mereka. Namun mereka tidak bisa menunjukkan sedikit pun kemarahan mereka. Meskipun wanita di dalam kereta bahkan tidak menunjukkan wajahnya, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Dia hanya mengeluarkan sedikit aura, dan itu sudah cukup untuk membuat semua orang tahu bahwa dia jelas tidak bercanda. Dia memiliki kekuatan semacam itu, dan pada saat yang sama, akan benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Ling Han mengerutkan kening. Sekarang, dia benar-benar dapat mengkonfirmasi bahwa item yang diinginkannya adalah Vial of Curses. Setelah sedikit ragu, dia menyuruh Huniu masuk ke menara hitam terlebih dahulu, lalu naik ke tembok kota. Tuan. Ketika mereka melihat Ling Han, semua orang berlutut seolah-olah mereka telah melihat penyelamat mereka. Ling Han tertawa, dan berkata, "Jangan lihat aku. Sekarang, bahkan jika ada 10.000 dari saya, itu masih tidak akan cukup untuk berdiri melawan satu jari miliknya." Ketika mereka mendengar Ling Han mengatakan itu, semua orang memakai ekspresi kecewa. Bahkan Ling Han bukan tandingannya, jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ling Han melihat ke kejauhan dan berseru dengan keras, "Kita bisa bernegosiasi. Tetapi jika Anda membuat langkah lain terhadap saya akan segera lari, dan saya jamin Anda tidak akan pernah menemukan saya lagi." "Penghinaan, beraninya kau berbicara dengan nyonya kami dengan cara ini?" Para prajurit si Rache semua berteriak marah. Dalam hati mereka, Helian Sun Sue adalah keberadaan setara dengan Dewa Surgawi, dan mereka tidak bisa membiarkan sedikit pun penghujatan terhadapnya. Manusia biasa sebenarnya berani bernegosiasi dengan nyonya mereka. Dia harus delusi, namun sebuah suara terdengar dari dalam kereta saat dia berkata, "Kalau begitu, mari kita bernegosiasi." Jelas, Helian Sun Sue setidaknya mengakui bahwa Ling Han sangat mampu melarikan diri setelah dia berhasil melarikan diri darinya sekali. Kalau tidak, dia hanya akan menangkapnya untuk diinterogasi daripada memberinya kesempatan untuk negosiasi. Chapter 535. Ling Han tersenyum tipis. Dia tahu bahwa dia pasti akan mau bernegosiasi. "Aku punya beberapa pertanyaan untuk diajukan yang mulia," serunya dengan keras. "Oh, kalau begitu kamu harus menjawab satu pertanyaanku dulu, kalau tidak perlu diskusi lebih lanjut." Helian Sun Sue berkata dengan tenang, "Apakah itu botol yang ada di tanganmu?" "Memang." Ling Han tidak membantah, dan berkata, "Itu benar. Itu memang milik saya." Untuk sementara, tidak ada suara lagi yang terdengar dari dalam kereta. Maihab Helian Sun Sue terlalu bersemangat dengan berita itu, dan saat ini emosinya sudah terkendali. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar lagi. "Baiklah, apa yang ingin kamu ketahui? Bagaimana Yang Mulia tahu tentang masalah botol ini?" Ling Han bertanya. "Ada beberapa hal yang tidak tepat untuk diketahui terlalu banyak orang. Mari kita beralih ke lokasi yang berbeda untuk diskusi lebih lanjut," kata Helian Sun Sue. Ling Han mengangguk, dan berkata, "Baiklah, ikuti aku tapi jangan terlalu dekat. Kalau tidak, jika aku takut, siapa tahu, aku mungkin tidak akan pernah muncul lagi."
Helian Sun Sue memberikan hamp dingin, jelas sangat tidak senang. Ling Han berjalan ke depan, sementara balap laut mengikuti di belakang. Arah yang diambil Ling Han secara alami di mana tambang itu berada. Jika Helian Sun Sue benar-benar bergerak melawannya, maka dia akan memimpin mereka ke poros dan membunuh mereka dengan perangkap. Di daratan, anggota balap laut tidak terlalu cepat. Untungnya, tambang itu tidak jauh dari kota kekaisaran. Akibatnya, dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka tiba di tempat tujuan. Berhenti. Helian Sun Sue menghentikan pergerakan kereta dari jauh dan berseru, "Manusia, apakah ini tempat yang dulu milikku?" Dia tidak tertipu. Ling Han berhenti, lalu berbalik dan berkata, "Itu benar." Sesosok berjalan keluar dari gerbong. Namun, seluruh tubuhnya dibungkus dengan beberapa garis cahaya ungu surgawi, jadi tidak ada cara untuk melihat penampilannya dengan jelas. Seseorang bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apakah sosok itu tinggi atau pendek, pria atau wanita. Hanya samar-samar terlihat bahwa sosok itu mengenakan semacam pakaian hijau giok dan memiliki rambut yang sangat panjang. "Kalian semua tunggu di sini," perintahnya. "Iya, Yang Mulia." Semua orang benar-benar mematuhi perintahnya. Helian Sun Sue berjalan menuju Ling Han. Dia memiliki cukup jaminan bahwa selama dia cukup dekat dengannya, dia bisa menjatuhkan Ling Han secara langsung, dan tidak memberinya sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri melalui teleportasi. "Itu cukup dekat," kata Ling Han, tersenyum. Sebenarnya, dengan akal surgawi, dia bisa membiarkannya berjalan sedikit lebih dekat, tetapi tidak perlu membiarkannya tahu batas dan kartu trufnya. Helian Sun Sue tidak bisa membantu tetapi mendesah secara internal. Jika dia menyerang dari jarak ini, dia hanya memiliki peluang 30%. "Yang Mulia, Anda dapat berbicara sekarang," kata Ling Han. Helian Sun Sue memberi punuk lembut. Seorang pembudidaya bunga mekar tingkat sebenarnya berani berperilaku seolah-olah dia setara dengan dia, yang merupakan sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Tetapi demi botol itu, dia menekan amarahnya dan berkata, "Sebenarnya, akulah yang dengan sengaja membocorkan informasi itu kepada Suan Kong Yun." Ling Han terperangah. Suan Kong Yun hanya sepotong catur, membunuh orang lain dengan curse tool tidak akan meninggalkan jejak. Tidak peduli seberapa aneh kematian itu, masih akan diidentifikasi sebagai kematian alami karena sama sekali tidak perlu bagi si pembunuh untuk secara pribadi bergerak. Jadi bagaimana mungkin game itu akan diberikan? Tetapi jika seseorang menggunakan alat terkutuklah, ada satu fakta yang jelas. Entah bahwa korbannya terlalu kuat, dan pengguna tidak memiliki cara untuk melawannya secara langsung, atau mungkin saja status korban itu terlalu unik, dan pengguna tidak dapat bergerak keluar secara terbuka pada dirinya. Kategori manakah yang dimiliki Helian Sun Sue? Jadi, ketika Suan Kong Yun meninggal begitu tak terbayangkan, kamu langsung menduga bahwa dia pasti telah dibunuh oleh alat terkutuklah, dan dengan demikian didakwa ke sini dengan orang-orangmu, Ling Han menyimpulkan. Itu benar. Jika terlalu banyak waktu berlalu, kamu tentu akan melarikan diri, jadi bagaimana aku bisa menemukanmu lagi? Helian Sun Sue berkata. Ling Han penasaran dan bertanya, "Kamu, setidaknya, adalah seorang kultivator tingkat tinggi surga. Kamu mencari alat terkutuklah. Mungkinkah kamu ingin membunuh seorang kultivator tier Shattering Void tier? Jika ini benar-benar bisa mengutuk seorang kultivator Shattering Void tier sampai mati, lalu pada level berapa jade vial ini? Alat dewa, itu bukan sesuatu yang perlu kamu perhatikan sendiri." Helian Sun Sue berpunuk dan berkata, "Harta jenis ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Serahkan pada saya. Dan pertama, keamanan Anda akan dijamin, dan kedua, saya dapat mengkompensasi Anda dengan alat roh." "Oh, alat roh macam apa? Apakah ini sama berharganya dengan yang satu ini?" Ling Han mengeluarkan Demon Bird Sword. Jelas sekali, sosok Helian Sun Sue sedikit menegang, dia pasti telah melihat tingkat pedang kelahiran setan. Itu adalah alat spirit level 10,
Apa yang bisa dia hasilkan yang akan menggerakkan Ling Han? Dia benar-benar meremehkan manusia ini, kekayaannya benar-benar sedikit mengejutkan. Dia berhenti, lalu berkata, "Saya bertekad untuk mendapatkan botol itu, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya. Jika tidak, maka bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung dunia, saya masih akan menemukan Anda." Ling Han tersenyum, lalu bertanya, "Benarkah? Apakah Anda yakin kemanapun saya pergi, Anda akan mengikuti?" Helian Sun Sue berpunuk dengan dingin, dan baru saja akan mulai membual. Tetapi kemudian, sesuatu muncul di benaknya ketika dia melihat ke depan dan berkata, "Jadi ini yang kamu andalkan? Untuk kabur ke tambang lama?" "Naif," katanya dengan dingin. "Sekarang alat terkutuk telah ditarik, ki terkutuklah di tempat ini akan mulai turun, dan siapa aku? Seorang anggota klan Kerajaan Laut Utara. Horoskop natal saya diputuskan oleh para dewa, jadi bagaimana mungkin aku bisa terluka oleh ki terkutuklah di sini." Dia benar-benar seorang tsundere. Sayangnya, dia tidak tahu perubahan apa yang terjadi di sini. Terkutuklah ki benar-benar tidak ada bandingannya. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Lalu, kejar aku. Siapa tahu, jika kau berhasil menyusulku, mungkin aku akan membiarkanmu memilikinya." Hehehe. Dia berlari dan lari ke milikku yang lama. Helian Sun Sue tidak tahu apa yang dimaksud dengan hehehe, tetapi setelah berpikir sejenak, dia yakin bahwa itu sangat tidak mungkin bahwa itu adalah pujian. Segera, dia memberikan hamp dingin dan mengikutinya. Ling Han bergerak dengan ceroboh dan menyerang dengan gila. Dia ingin menarik 12 mayat kuno di bawah tanah di sini, danau darah juga bisa. Tentu saja, laba-laba perak adalah target yang ideal. Singkatnya, apapun yang bisa menekan Helian Sun Sue akan lakukan. Dan setelah satu pertempuran ini, apakah ada lagi si Rache yang berani datang ke sini? Jadi, kamu memilih untuk melakukan hal-hal dengan cara yang sulit. Helian Sun Sue berpunuk dengan dingin. Dengan serangan telapak tangan, origin powernya berubah menjadi tangan raksasa yang indah yang menekan ke arah Ling Han. Kekuatan serangan telapak tangan belum memukulnya, tetapi tekanan mengerikan di balik pukulan ini telah menyebabkan retakan muncul di seluruh tubuh Ling Han, dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Orang harus tahu bahwa dia memiliki tubuh lembaran besi, ketangguhan tubuhnya sebanding dengan logam mulia dengan tingkat yang sama dengan dia, tetapi tekanan yang cukup untuk menghancurkan kulitnya. Jika dia benar-benar menderita serangan, peluang apa yang dia miliki untuk bertahan? Kekuatan serangan telapak tangan belum memukulnya, tetapi tekanan mengerikan di balik pukulan ini telah menyebabkan retakan muncul di seluruh tubuh Ling Han, dan darah mengalir deras dari luka-lukanya. Betapa wanita yang sangat kuat! Ling Han berseru kaget, dan membuang kedua tangan. Dia membuang 2 mayat surgawi. Dia tidak berencana untuk mengambilnya kembali. Seharusnya bukan pilihan yang buruk untuk mengubur 2 mayat surgawi di sini. Harus ada latar belakang yang sangat kuat di belakang 12 mayat kuno, dan mereka pasti tidak kalah dengan 2 mayat surgawi yang dimilikinya. Helian Sun Sue berhenti. Dia tiba di depan 2 mayat surgawi, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang tidak terlihat oleh orang lain. "Ini adalah mayat surgawi," dia bergumam pelan, dan ekspresinya tidak percaya menjadi lebih jelas. Ling Han sebenarnya memiliki 2 mayat surgawi dalam kepemilikannya. Manusia ini memang sangat aneh, namun, keilahian dari 2 mayat surgawi ini telah dikeluarkan sepenuhnya. Selain itu, ini adalah pesawat fana, dan ia memiliki aturannya sendiri. Kultivator elit tingkat dewa tidak jauh lebih kuat daripada Void Tier 1 hancur, dan dia ingin menggunakan 2 mayat surgawi ini untuk menakut-nakuti dia agar berhenti. Betapa naifnya, dengan lambaian tangannya, dia memisahkan 2 mayat surgawi. Karena esensi keilahian mereka telah habis, mereka telah kehilangan nilai apapun yang mereka miliki. Dia tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan mereka dalam kasus itu. "Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri," Helian Sun Sue menyatakan dengan dingin. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Siapa yang bilang aku ingin melarikan diri?" Dia telah tiba di situs di mana alat terkutuklah telah ditempatkan. Dengan satu pukulan,
jumlah origin power yang mengerikan ditambah dengan kekuatan fisik tubuhnya sendiri menciptakan kekuatan destruktif yang sangat menakutkan. Peng, tiang darah melonjak ke atas. Chapter 536. Hong, pilar darah melonjak ke atas, dan pemandangan yang mengerikan muncul. Banyak bintang jatuh seolah-olah itu adalah akhir dari dunia. Ling Han tidak ragu sedikit pun dan masuk ke menara hitam pada kesempatan pertamanya untuk menghindari bencana ini. Bau darah meresap dan menghalangi indera surgawi untuk meluas keluar tubuh dan mempengaruhi jarak pandang juga. Akibatnya, Helian Sun Sue sebenarnya tidak menemukan bahwa Ling Han telah menghilang pada awalnya, dan masih tetap ditambang karena dia ingin menemukan Ling Han, menundukkannya dan merebut Vial of Curses. Tapi itu hanya sesaat. Lautan darah melonjak ke atas, kekuatannya yang mengerikan terlihat pada layar penuh. Ekspresi Helian Sun Sue berubah drastis. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat mendeteksi dengan jelas betapa mengerikannya air berdarah ini. Dia buru-buru menembak ke atas. Dia yakin bahwa Ling Han sudah lama berteleportasi. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivator tingkat bunga mekar seperti dia mampu menahan kekuatan dan kekuatan yang menakutkan? Sudah terlambat, gelombang tsunami berwarna darah dengan cepat terbentuk. Kali ini, 12 mayat yang tidak didekati tidak muncul. Namun, laba-laba perak raksasa muncul, dan aura suci, menakutkan muncul dari tubuhnya yang sebesar gunung. Itu benar-benar terlalu kuat. Sebelumnya, Ling Han hanya melihat satu kali, dan itu hampir menyebabkan jiwanya terbang menjauh dan berserakan dan tubuh fisiknya meledak meskipun dia memiliki sepotong perasaan surgawi dari surga Tier, dan lebih jauh lagi, sudah membentuk tubuh lembaran besi ketangguhan tubuh fisiknya setara dengan logam mulia dengan tingkat yang sama. Ling Han sudah begitu, apalagi saat itu yang lain, pasukan balap laut di kejauhan melepaskan tangisan mengerikan ketika tubuh mereka meledak satu demi satu. Tatapan laba-laba perak raksasa menyapu Helian Sun Sue, dan kali ini, ia tidak hanya mengubah tatapannya seperti menatap serangga, tetapi menunjukkan sedikit kemarahan dalam ekspresinya. Sebuah kaki besar bangkit dan menembus udara menuju Helian Sun Sue. Meskipun Ling Han bersembunyi di menara hitam, ekspresinya berubah drastis setelah melihat pukulan ini, itu terlalu kuat. Begitu kuat sehingga bahkan bisa menembak jatuh bintang-bintang di langit. Helian Sun Sue benar-benar tidak bisa mengelak. Dengan tubuhnya yang ramping sudah menembus. Kaki laba-laba itu menembus tubuhnya, dan ada sisa darah yang tersisa di tungkai perak seperti tombak. Helian Sun Sue memuntahkan darah, tetapi cahaya surgawi yang tak terukur berkelip di sekujur tubuhnya yang juga sakral dan elegan, dan dipenuhi dengan udara kuno. Laba-laba perak raksasa benar-benar mengungkapkan ekspresi yang sangat manusiawi. Tiba-tiba menarik anggota tubuhnya, ukurannya menyusut dengan cepat, kemudian berubah menjadi cahaya perak yang menembus gelombang. Lebih jauh, air juga mulai mereda dengan cepat, dan dengan sangat cepat, ia telah sepenuhnya menghilang ke dalam tambang. Seolah-olah fenomena sebelumnya tidak pernah terjadi, kecuali tentara si Rache telah berubah menjadi daging cincang yang tergeletak di luar tambang. Sementara Helian Sun Sue telah menusuk tubuhnya. Ling Han keluar dari menara hitam, berpikir bahwa tempat ini benar-benar lokasi yang sempurna untuk menjebak seseorang. Bahkan kultivator tingkat tinggi surga praktis telah terbunuh dalam sekejap, dan ini juga memungkinkannya untuk melihat celah antara tier surga dan tier void hancur. Tidak dapat menahan bahkan satu serangan pun. Semakin tinggi level seseorang dalam seni bela diri, semakin besar kesenjangan kekuatan antara tingkat budidaya yang berbeda. Bahkan seseorang sekuat Helian Sun Sue tidak mampu melawan sama sekali di hadapan laba-laba perak raksasa itu. Dia terbang ke arah Helian Sun Sue, namun melihat bahwa cahaya surgawi yang telah mengelilingi wanita ini sebelumnya telah menghilang dan mengungkapkan wajah aslinya. Dia benar-benar cantik, dengan suara keras dan bibir ceri. Dia memiliki alis yang panjang dan indah serta kulit yang adil dan sehalus batu giok. Namun, matanya tertutup rapat. Kalau tidak, mereka pasti akan menambahkan beberapa sinar lebih lanjut ke tingkat kecantikannya. Dan di bahu kirinya, ada lubang berdarah. Pada saat ini,
darah saat ini memancar keluar. Itu jelas di mana laba-laba perak telah menembusnya. Ling Han heran. Helian Sun Sue sebenarnya tidak mati. Meskipun tidak ada titik vitalnya yang terkena, dengan kekuatan laba-laba perak raksasa, jika seseorang ditembus, serangan itu akan meledak di dalam tubuh seseorang, dan kekuatan destruktif dari pukulan seperti itu akan cukup untuk menghancurkan segalanya. Dari tampilan, laba-laba perak raksasa itu jelas penyayang. Tatapan Ling Han menyapunya, dan langsung niat membunuhnya naik. Wanita ini terlalu berbahaya. Selain itu, dia menginginkan Vial of Curses dalam miliknya, dan jelas tidak akan menyerah sampai dia mendapatkannya. Dia pasti tidak bisa membiarkan masalah masa depan ini hidup. Ling Han mengeluarkan Demon Bird Sword. Memiliki belas kasih untuk S*X yang lebih adil tergantung pada situasi. Berhati lembut terhadap musuh akan sama dengan tidak bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga, dan teman. Dia tidak ragu dan menyerang dengan tebasan. Weng! Sebuah lingkaran cahaya terpancar dari tubuh Helian Sun Sue dan berubah menjadi lapisan pelindung yang menghalangi serangan Demon Bird Sword. Sial, Ling Han merasakannya sedikit, dan menemukan bahwa lingkaran cahaya ini berasal dari kalung yang dikenakan di leher Helian Sun Sue. Agar lebih akurat, itu seharusnya berasal dari liontin yang digantung di kalung. Sebelumnya, ketika laba-laba perak raksasa melepaskan pukulan berat, liontin ini juga bersinar, dan membuat laba-laba perak raksasa itu berbelas kasih dan tidak menghapus Helian Sun Sue. Sekarang, itu berhasil memblokir serangan fatal Ling Han. Dari tampilan, ini adalah alat roh defensif otomatis. Namun, laba-laba perak raksasa itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga alat roh bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkannya. Dan sebagai perbandingan, Ling Han terlalu lemah. Itulah sebabnya alat roh ini bisa dengan mudah memblokir serangannya. Mengganggu, Ling Han memamerkan giginya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia akan sepenuhnya layak diakui sebagai orang terkuat di wilayah utara. Siapa yang akan meramalkan bahwa dia akan menjadi lebih tidak berdaya daripada dia di Desolate North? Setidaknya di sana, semua orang harus dengan hormat memanggilnya sebagai Grandmaster Ling. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Apakah identitas alkemis surga Tier memiliki efek atau pengaruh pada Helian Sun Sue atau laba-laba perak raksasa? Dia tidak puas, dan membuang beberapa serangan lagi. Dia bahkan memanfaatkan Sword Ki, tapi kemampuan defensif halo cahaya itu benar-benar terlalu kuat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu sama sekali tidak berguna. Ling Han melakukan semua yang dia bisa pikirkan, tapi itu masih sia-sia. Dia bahkan ingin menariknya ke Menara Hitam. Dengan cara itu, apakah dia membunuhnya tidak akan lagi menjadi masalah karena itu akan cukup untuk menekan putri balap laut ini selama sisa hidupnya. Namun, cahaya surgawi yang tak terukur itu juga menghentikan rasa surgawi Ling Han dari membungkusnya. Singkatnya, meskipun Helian Sun Sue tampak koma pada saat ini, seolah-olah dia telah menjadi landak yang bahkan tidak bisa dia sentuh. Dia tidak bergerak lebih jauh, dan liontin itu tidak lagi bersinar. Helian Sun Sue yang cerah seperti cahaya bulan, wajah cantik dan tubuh panjang dan ramping terungkap. Ling Han menyapu satu pandangan ke arahnya, dan bergumam dengan banyak kebencian. Dada rata, sebenarnya, itu tidak benar-benar datar, tetapi dibandingkan dengan Liu Yutong, Li Xichan, dan Zhu Xuan-er, yang berkembang dengan baik ke tingkat yang mengejutkan, dia secara alami berada pada tingkat yang jauh lebih rendah. Yang mengejutkan adalah luka di bahu kirinya sembuh dengan sangat cepat, dan darah sudah berhenti merembes keluar. Luka itu perlahan mulai mengais. Orang harus tahu bahwa luka ini diciptakan oleh makhluk tertinggi, dan niat bela diri laba-laba perak raksasa telah tertinggal di luka ini. Selama niat bela diri ini masih ada, tidak mungkin luka itu sembuh. Dan berapa lama niat bela diri seorang kultivator Shattering Void Tier bertahan? Milenia. Dan berapa lama niat bela diri seorang kultivator Shattering Void Tier bertahan? Milenia. Helian Sun Sue seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk membubarkan niat bela diri dari Shattering Void Tier. Seharusnya itu adalah laba-laba perak raksasa pada saat ia menarik anggota tubuhnya. Ia menarik niat bela dirinya juga. Akibatnya, meskipun Helian Sun Sue tampaknya terluka sangat parah,
hanya lubang yang menembus di bahunya. Alasan dia jatuh pingsan adalah karena dia juga telah menderita rentetan niat bela diri seorang kultivator tier Shatering Void tier. Dengan perasaan surgawi, dia pasti tidak bisa menahannya. Ini juga berarti bahwa dia mungkin bisa bangun kapan saja, sial, dan dia benar-benar sangat dekat dengannya. Hati Ling Han menggigil. Karena dia tidak dapat membunuh putri si Rache ini, maka satu-satunya pilihan adalah melarikan diri dan membiarkannya datang untuk memburunya di negara bagian tengah. Tapi sudah terlambat, kelopak mata Helian Sun Sue bergetar ringan, dan dia membuka matanya. Wanita yang sangat cantik, dia benar-benar memiliki sepasang mata biru laut, dan cocok dengan kulitnya yang seperti batu giok, hidung halus, lurus dan fitur yang jelas. Dia memiliki pesona milik seseorang dari negeri asing. "Kamu siapa?" Dia menatap Ling Han dengan bingung, lalu menatap dirinya sendiri. "Dan siapa aku?" Dia kehilangan ingatannya. Chapter 537. Amnesia. Setelah mendapatkan satu serangan dari laba-laba perak raksasa, Helian Sun Sue benar-benar kehilangan ingatannya. Itu kemungkinan yang sangat mungkin. Karena indera surgawinya telah mengalami serangan pada tingkat tier void hancur, amnesia adalah konsekuensi yang sangat biasa. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah amnesia ini merupakan kehilangan ingatan jangka pendek atau hilangnya permanen? Jika itu hanya sementara, lalu berapa lama untuk beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun? Ling Han heran. Dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa merasakan gerakan kekuatan asal dari tubuhnya. Mungkinkah setelah dia kehilangan ingatannya, dia bahkan tidak tahu bagaimana mengedarkan kekuatan asalnya lagi? Apakah itu mungkin? Ling Han tidak bisa memastikannya, tapi karena putri balap laut ini tidak bisa lagi mengedarkan origin power, lalu apa ancamannya bagi dia? Orang harus tahu bahwa alasan para pembudidaya bisa membalik gunung dan lautan kosong adalah karena mereka telah mengolah kekuatan asal. Tanpa kekuatan asal, kekuatan murni para pembudidaya tidak akan jauh lebih kuat dari orang biasa, dan pertahanan mereka juga tidak akan jauh lebih kuat. Hanya membuat seorang pembudidaya bunga tungau bunga tidak dapat mengedarkan origin powernya secara defensif, dan kemudian minta tentara biasa mencoba dan menyerangnya dengan banyak panah, dia dijamin akan terlihat seperti sarang lebah hanya dari jumlah lubang yang dia miliki. Namun, Helian Sun Sue masih memiliki alat roh pada dirinya yang dapat diaktifkan dengan sendirinya, jadi jika ada yang ingin membunuhnya, itu hampir mustahil. Ling Han menghela nafas, dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada wanita yang bahkan tidak bisa melawan. Sekarang, dia hanya bisa berharap bahwa putri balap laut ini akan menderita amnesia untuk jangka waktu yang cukup lama untuk memungkinkannya berkembang sampai-sampai dia tidak lagi harus takut padanya. Helian Sun Sue menatap Ling Han dengan tatapan kosong namun dengan harapan yang jelas dalam tatapannya, seolah berharap bahwa Ling Han bisa memberitahunya siapa dia. Ada sentuhan emosi yang menyentuh di matanya yang besar berwarna biru laut. Ling Han merasa bahwa wanita ini sedikit imut pada saat ini. Sebelumnya, dia sangat arogan, dan sekarang dia benar-benar tampak seperti anak anjing kecil yang menyedihkan. Dia tidak bisa menahan senyum, dan berkata, "Namaku Ling Han." "Nama Anda Helian Sun Sue, apakah Anda ingat nama ini?" Helian Sun Sue. Helian Sun Sue, putri balap laut menggelengkan kepalanya tanpa henti, dan satu-satunya isyarat yang hilang menggigit salah satu jarinya. Setelah waktu yang lama, ekspresi terkejut senang muncul di wajahnya. "Namaku Helian Sun Sue." Ling Han dikalahkan. Apakah wanita ini memiliki atribut menggemaskan yang bodoh? Di mana kita sekarang? Mengapa kita di sini? Apa hubungan kita berdua? Helian Sun Sue bertanya dengan nafas pendek seperti anak yang penasaran. Ling Han merenung sejenak, lalu menjawab, "Ini negara api. Adapun Anda, saya adalah orang yang menjemput Anda. Saya juga tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Adapun tempat ini, kami datang ke sini untuk berkeliling." "Baiklah, sekarang setelah perjalanan kita selesai, mari kita kembali ke ibu masing-masing. Selamat tinggal." Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sisi seorang pembudidaya surga tingkat tinggi,
Siapa yang tahu kapan wanita ini akan mendapatkan kembali ingatannya? Jika dia tiba-tiba mengambil tindakan terhadapnya pada saat itu, dia akan selesai. Dia tidak bisa berhati lembut dalam situasi ini, Pak. Dia hanya mengambil satu langkah ketika dia merasakan penjepit di sekitar kakinya. Helian Sun Sue benar-benar menjepit lengannya di kakinya. Wanita ini bertingkah seperti tikus, tanpa peduli dengan citranya. Dia duduk di tanah ketika lengannya melingkari salah satu kakinya. Lebih penting lagi, wanita ini sangat kuat, dan Ling Han sebenarnya tidak bisa berjuang keluar dari cengkeramannya yang seperti wakil. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah dia tidak lagi bisa mengedarkan origin power? Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa? Mungkinkah Ling Han segera menyadari wanita ini berada dalam situasi yang sama dengan dia? Dia juga telah mengembangkan teknik fisik pada saat ini. Dia benar-benar menggunakan kekuatan fisiknya, dan dia menduga bahwa itu harus berada pada tingkat tier bayi spiritual setidaknya. Inilah yang membuat Ling Han merasa seolah-olah dia dikunci dalam rantai yang ditempa dari logam surgawi, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. "Lepaskan, pergi," katanya. "Tidak," kata Helian Sun Sue dengan penuh tekad. Dia memang tidak membebaskannya. Di sisi lain, cengkeramannya menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Sial, seketika, retakan bisa terdengar dari tulang-tulang di kaki Ling Han. Dia telah membentuk tubuh lembaran besi dan tubuh fisiknya sekuat logam mulia pada tingkat yang sama seperti dia. Tapi masalahnya di sini adalah, bagaimana mungkin logam tingkat 6 dapat menahan kekuatan kasar yang, paling tidak, di level 7? Jika ini terus berlanjut, tulang-tulang di kakinya benar-benar bisa hancur berkeping-keping hanya dari ini. Ling Han buru-buru menyerah ketika dia berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah. Saya akan membiarkan Anda terus mengikuti saya, oke?" Helian Sun Sue telah kehilangan ingatannya, tetapi kecerdasannya tampaknya tidak diturunkan dari itu. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Ling Han dengan ragu dan bertanya, "Benarkah? Anda tidak berbohong kepada saya? Jika saya berbohong kepada Anda, maka saya adalah setan laut." Ling Han berkata sembarangan. Helian Sun Sue adalah anggota dari si Rache di tempat pertama, jadi tidak memiliki prasangka terhadap si demons. Dia melepaskan cengkeramannya dan berdiri, tapi kemudian dia segera memegang salah satu tangan Ling Han, seolah masih takut kalau dia akan melarikan diri. Ling Han mengertakkan gigi. Ketika putri pelaut laut ini pulih ingatannya dan mengetahui bahwa dia sebenarnya berpegangan tangan dengannya, siapa yang tahu apakah dia akan larut dalam kemarahan yang dihina dan merobeknya menjadi beberapa ratus atau beberapa ribu keping. "Gadis laut, ingat, kaulah yang mengambil inisiatif untuk memegang tanganku. Jangan bertindak bodoh tentang hal itu di masa depan," katanya serius. Oh, Helian Sun Sue telah kehilangan ingatannya, jadi dia secara alami tidak peduli. "Tidak, kamu harus bersumpah." Ling Han ingin menggunakan sesuatu untuk mengendalikannya sebanyak mungkin. Dengan begitu, jika dia benar-benar berhasil memulihkan ingatannya di masa depan, dia masih bisa mengoceh omong kosong untuk dengan sengaja marah padanya, yang akan memberinya waktu untuk melarikan diri hidup-hidup. "Sumpah macam apa?" Helian Sun Sue bertanya dengan sedikit bodoh. "Katakan saja bahwa kaulah yang berinisiatif untuk mengambil tanganku. Jika Anda salah menuduh saya di masa depan, Kaisar Laut adalah idiot besar," kata Ling Han. Helian Sun Sue secara alami, tanpa ragu, mengangkat tangan kanannya yang ramping dan bersumpah. Sebuah pemikiran melintas di kepala Ling Han. Bisakah dia memanfaatkan Vial of Curses? Meskipun dia tampak sedikit bodoh dan imut saat ini, dia hanya perlu mengingat bagaimana dia sebelumnya untuk mengetahui bahwa wanita ini jelas seorang wanita yang tegas dan kejam. Saat dia mendapatkan kembali ingatannya, itu akan menjadi Ling Han yang akan dibuat benar-benar tidak berdaya. Dia bergerak untuk mencabut rambut dari kepalanya, tetapi liontin itu langsung bersinar dan menghalangi tangannya untuk bergerak lebih jauh. Ling Han, tanpa pilihan lain, hanya bisa mengatakan, "Cabut salah satu rambutmu dan berikan padaku." Helian Sun Sue menggigit salah satu jarinya, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa." "Kenapa tidak?" Ling Han heran.
Mungkinkah dia sudah mulai mendapatkan kembali ingatannya? Sepertinya aku ingat ibu mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak bisa dengan ceroboh memberikan sesuatu kepada pria dari tubuhku, kata Helian Sun Sue dengan sangat serius. Ini, Ling Han berpikir sejenak, lalu bertanya, jadi jika itu seorang wanita, itu akan baik-baik saja, dia bisa membiarkan Hu Niu keluar jika itu yang terjadi. Tidak, Helian Sun Sue menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Ling Han berkata-kata, mengapa, kenapa dia bahkan tidak bisa menipu wanita lucu yang kehilangan ingatannya, ini terlalu banyak kegagalan, dia menghela nafas, dan mengambil langkah untuk pergi. Helian Sun Sue dengan buru-buru mengikuti di belakangnya, satu tangan masih dengan kuat memegang sudut baju Ling Han seolah-olah dia adalah seorang istri kecil yang telah dianiaya. Ling Han berjalan ke tempat tentara balap laut pernah. Satu-satunya hal yang terlihat sekarang adalah adegan pembantaian dan pembantaian. Setiap orang dari mereka telah mati karena tubuh mereka meledak. Tidak ada satupun mayat yang terlihat di sini karena mereka semua telah berubah menjadi potongan-potongan tulang dan daging. Darah membasahi seluruh tanah. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Helian Sun Sue, dan dia tidak bisa membantu tetapi melemparkan dirinya ke pelukan Ling Han. Memeluknya erat-erat pada dirinya sendiri. Segera, suara keras bisa terdengar dari tulang rusuk Ling Han. Sial, jadilah lebih lembut. Dengan Anda mencekik saya sedemikian rupa, saya baru saja akan bergabung dengan orang-orang di tanah, hancur oleh pelukan Anda. Lagi pula, payudara kecilmu benar-benar tidak memiliki gradasi atau tekstur, dan aku tidak memiliki perasaan sedikitpun bahwa ada dua benjolan daging menekan dadaku. Jika kamu terus bertahan, aku akan pergi untuk mati. Ling Han tersentak. Chapter 538. Helian Sun Sue akhirnya membebaskannya, tetapi bersembunyi di belakang Ling Han, dengan erat menggenggam ujung bajunya. Ling Han jelas bisa merasakannya gemetaran. Wanita yang menguasai dan menguasai seperti itu benar-benar memiliki sisi yang lembut padanya. Bisakah amnesia menyebabkan karakter seseorang mengalami perubahan yang luar biasa? Atau akankah itu menyebabkan seseorang menunjukkan sisi bahwa mereka biasanya bersembunyi jauh di dalam? Ling Han tidak tahu, juga tidak peduli. Masalah terbesar baginya sekarang adalah bagaimana dia bisa membuang beban besar ini? Ini praktis adalah bom waktu. Ketika dia benar-benar berhasil mendapatkan kembali ingatannya, bom waktu ini akan meledak. Hanya dengan memikirkannya saja akan membuatnya insomnia. Hai Niu, mari kita lihat seberapa cepat kamu bisa berlari, kata Ling Han. Dia sudah menuntun Helian Sun Sue jauh dari tambang untuk menghindarkannya dari pergolakan emosional lain dan mencekiknya menjadi mayat. Oh, Helian Sun Sue mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu memanggilku Hai Niu? Karena saya ingin. Ling Han memelototinya. Seketika, mata Helian Sun Sue dipenuhi air mata. Dia berkata dengan nada cemberut, mengapa kamu begitu kasar terhadapku? Segera, Ling Han memamerkan giginya. Jika Anda ingin menangis, silakan saja, tetapi mengapa Anda harus menggenggam lehernya? Apakah dia tidak tahu bahwa langkah ini dapat menyebabkan kematian? Namun, dia juga tidak berani dengan ceroboh membuang bom waktu semacam itu. Kalau tidak, jika dia benar-benar meledak, bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan fisik dari tier bayi spiritual, itu masih merupakan hal yang sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, ini hanya perkiraannya. Bagaimana jika teknik fisiknya telah mencapai tingkat Heaven Tier? Aku tidak akan bersikap kasar lagi kepadamu. Oke, Ling Han menghela nafas. Melawan Helian Sun Sue di masa jayanya, dia tidak akan mengakui kekalahan sedikit pun, dan bahkan menipu dia dengan sukses. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki alat roh yang sangat kuat dalam kepemilikannya, dia pasti sudah terbunuh oleh perangkapnya. Tetapi saat ini dia tidak dapat mengedarkan origin power, dan kecerdasannya juga menjadi sangat rendah. Tapi sekarang, sebaliknya, dia benar-benar berhasil menekan Ling Han. Fakta ini adalah sesuatu yang Ling Han anggap tak terbayangkan, tak peduli berapa banyak dia merenungkan masalah ini. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Helian Sun Sue melepaskan
ekspresinya dengan jelas mengatakan, "Jika kamu berani bersikap kasar padaku, aku akan terus mencekikmu, bertingkah sempurna seperti istri kecil." Ling Han berkeringat dingin. Dia sudah beberapa kali melakukan kontak fisik dengannya. Setelah wanita ini mendapatkan kembali ingatannya, dia pasti akan terbang ke kemarahan yang dipermalukan. Terlebih lagi, dia bahkan memperkirakan ukuran dadanya yang rata, yang benar-benar tidak memadai. "Kalau begitu, ayo pergi." Kakinya mengerahkan kekuatan, dan siu, seluruh orangnya langsung melonjak ke langit. Helian Sun Sue dengan cepat melompat seperti Ling Han. Namun, dia lebih cepat, dan juga berhasil mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Segera, dia telah melampaui Ling Han. Pada awalnya, dia sangat heran bahwa dia benar-benar bisa berhasil melompat begitu tinggi. Tetapi kemudian, dia langsung menjadi bersemangat, melepaskan tawa yang jernih dan bergemerincing. Ling Han menghela nafas. Alangkah baiknya jika dia bisa tetap seperti sekarang selamanya dan meninggalkan semua perkelahian dan pembunuhan yang harus dilakukan pria. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Bisakah dia menggunakan periode waktu ini untuk menanamkan beberapa konsep perdamaian dan keindahan ke dalam Helian Sun Sue? Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, pengalamannya saat ini akan menjadi bagian dari ingatannya di masa depan, dan pasti akan memiliki pengaruh pada dirinya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Bisakah dia menggunakan periode waktu ini untuk menanamkan beberapa konsep perdamaian dan keindahan ke dalam Helian Sun Sue? Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, pengalamannya saat ini akan menjadi bagian dari ingatannya di masa depan, dan pasti akan memiliki pengaruh pada dirinya. Untuk melatihnya secara pribadi, itu rencana yang sangat pengecut. Tapi aku suka itu, meskipun tak satu pun dari mereka menggunakan teknik apapun. Kekuatan murni tubuh fisik mereka sudah cukup menakutkan. Selain itu, keuntungan dari kekuatan brutal adalah bahwa ia dapat bertahan lama, seperti kekuatan brutal binatang iblis dan tidak seperti pembudidaya, yang dibatasi oleh ukuran samudra spiritual di dantian mereka. Saat kekuatan asal mereka benar-benar dikeluarkan, mereka akan menjadi benar-benar tidak berguna. Akibatnya, mereka berdua berlomba selama lebih dari 1 jam dalam satu napas, dan segera tiba di kota kecil tempat Ling Han tinggal. Namun, keduanya tidak bernafas. Ling Han sebenarnya sedikit khawatir. Ada risiko membawa gadis ini pulang. Mudah-mudahan itu tidak akan menyebabkan adegan pembantaian dan pertumpahan darah. Tetapi demi menanamkan beberapa konsep perdamaian, kebahagiaan, dan sejenisnya, ia harus membiarkan gadis ini mengalami bagaimana rasanya dirawat dan dicintai. Mereka masuk ke Ling Residence. Ketika para pelayan melihat Ling Han, mereka semua membungkuk dan memberikan penghormatan. Tetapi tidak seperti sikap para pelayan lainnya yang tertahan, mereka memiliki suasana yang bersahabat dan ramah. Segera setelah itu, Ling Dongxing dan Yue Hongchang juga berlari keluar. Putra mereka telah pergi selama beberapa hari, tetapi bagi mereka, seolah-olah beberapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka melihatnya. Ini, Yue Hongchang terkejut. Putranya benar-benar luar biasa, hanya beberapa hari, dan dia telah menculik menantu cantik lainnya. Apalagi yang bisa dia lakukan? Gadis itu terlihat sangat malu-malu, dan terus memegangi sudut baju putranya, menunjukkan betapa dia menempel dekat dengannya. "Ceka, dia benar-benar cantik. Selain itu, dia memiliki sepasang mata biru yang tidak biasa dan sosok yang baik juga, terutama kakinya mereka ramping dan panjang, dan bagian belakangnya sangat terangkat, menampilkan fleksibilitas yang luar biasa. Meskipun payudaranya agak kecil, tidak apa-apa, bahkan jika dia melahirkan, itu bukan keharusan bahwa bayi harus menyusu darinya." Yue Hongchang sudah membayangkan apa yang akan terjadi bertahun-tahun di masa depan, dan senyum cerah segera muncul di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan bertanya, "Nona, siapa namamu?" Dia sama sekali tidak memperhatikan putranya. "Aku Helian Sun Sue," jawab putri balap laut. "Nona, ikut aku." Yue Hongchang memegang tangan Helian Sun Sue dan pergi secara alami untuk mengajarinya beberapa teknik rahasia sebagai ibu mertuanya, seperti cara menangani putranya. Ling Dongxing menepuk pundak Ling Han dalam simpati yang tenang, dan kedua ayah dan anak itu secara bersamaan membuat kehabisan kata-kata.
Ling Han membiarkan Hu Niu keluar. Ketika gadis kecil itu melihat Helian Sun Sue, sifatnya yang ganas muncul di layar penuh. Wanita ini memberinya perasaan menindas yang sangat kuat, membuatnya memiliki keinginan untuk merobek leher pembentuknya. "Ayo, mari kita makan," kata Ling Han, tersenyum. Ekspresi Hu Niu langsung berubah menjadi senyum, dan dia dengan senang hati mengikutinya. Itu tidak mungkin bahwa masalah balap laut hanya akan berakhir seperti ini. Bagaimanapun, seorang putri telah mati, jadi itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Namun, bahkan mereka yang jauh di kota kekaisaran bisa merasakan aktivitas di pertempuran ranjau. Jadi jika si Rache benar-benar pergi ke sana untuk menyelidiki tempat itu, mereka pasti tidak akan keluar dengan mudah. Dengan laba-laba perak raksasa itu, dia percaya bahwa tidak perlu khawatir tentang Desolate North. Yang mengkhawatirkan Ling Han, di sisi lain, adalah milikku yang tua itu. Apa sebenarnya yang terkubur di bawahnya? Yang mengkhawatirkan Ling Han, di sisi lain, adalah milikku yang tua itu. Hanya 12 mayat kuno dan seekor laba-laba seukuran gunung, dia tidak percaya itu saja. Tetapi dengan laba-laba perak raksasa di sana, bisakah dia pergi ke tingkat yang lebih dalam untuk mencari tahu? Jika dia ingin tahu apa sebenarnya yang terkubur di bawah tambang lama, dia membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Paling tidak, dia harus mendapatkan kembali tingkat kultivasinya di Heaven Tier didukung oleh menara hitam. Dia seharusnya bisa menjelajah lebih jauh. Cara teraman adalah alami baginya untuk menerobos ke Shattering Void Tier. Dengan begitu, dia bisa menerobos masuk secara langsung. Dia berencana tinggal di rumah selama belasan hari sebelum menuju negara bagian tengah. Baik Liu Yutong dan Li Xichan memutuskan untuk tetap kembali di Ling Residence dan menunggu Ling Han kembali. Pertama, mereka sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk budidaya. Dan kedua, mereka ada di sana untuk melindungi klan Ling. Li Xichan masih harus membantu meramu pil alkimia untuk Ling Dongxing dan istrinya. Dengan pelatihan Ling Han, Li Xichan telah meningkat sangat cepat dalam alkimia. Sekarang, dia hanya dibatasi oleh tingkat kultivasinya sendiri. Kalau tidak, dia pasti sudah membuat lompatan untuk menjadi alkemis tingkat tinggi Black Grade. Strategi yang mereka gunakan adalah untuk mendapatkan kemenangan di jalan yang sibuk. Selama mereka telah meyakinkan mertua mereka, apakah mereka masih harus khawatir bahwa Ling Han tidak mau mengakui mereka sebagai istrinya? Ling Han juga meninggalkan Guang Yuan dan Zhu Wujiu di belakang untuk menjaga Ling Clan. Bakat mereka terbatas, dan jika mereka ingin menembus Flower Blossom Tier, mereka masih perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk setidaknya selusin selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan bisa banyak membantu bahkan jika mereka mengikuti Ling Han, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk tetap tinggal dan bekerja keras dalam kultivasi mereka. Dengan demikian, setelah belasan hari, Ling Han, Hu Niu, serta Helian Sun Sue berangkat menuju kota ekstrim yang tidak mungkin dia bisa berhasil menyingkirkan gadis laut ini. Bahkan jika Yue Hongchang telah berhasil menipunya untuk memanggil Yue Hongchang, ibu, seolah-olah dia adalah cewek yang baru lahir. Karena orang pertama yang dia lihat adalah Ling Han, dia bertekad untuk mengikutinya. Chapter 539. Kembali ke kota yang ekstrim. Membawa dua gadis, satu besar dan satu kecil, Ling Han berangkat menuju ekstrim Yang City. Hu Niu dan Helian Sun Sue terlahir sebagai rival. Mereka akan berebut makanan dan berebut siapa yang harus tetap berpegang pada Ling Han. Selanjutnya, Hu Niu akhirnya bertemu dengan pesaing yang layak karena nafsu makan Helian Sun Sue sebenarnya tidak kalah dengan miliknya. Selain itu, dia secara alami sangat kuat, dan biasanya berhasil mendapatkan posisi yang menguntungkan. Ling Han memanggil Nazian untuk diinterogasi lagi, dan menemukan bahwa klan kerajaan Helian sebenarnya memiliki garis keturunan naga sejati. Klan Kekaisaran Laut Tengah memiliki garis keturunan paling murni dari naga sejati. Kaisar Laut dari setiap generasi adalah penguasa atas keempat lautan, yang pantas mendapatkan gelar kaisar. Selain itu, semua klan kerajaan dari empat lautan juga bukan karakter minor. Mereka juga memiliki garis keturunan naga sejati, tetapi kemurnian mereka sedikit lebih rendah. Pantas. Ling Han mengangguk.
Dia telah mengembangkan seni tubuh 9 naga, dan begitu dia mencapai tingkat yang dicapai, dia akan memiliki kekuatan 9 naga sejati. Kenapa dia menggunakan naga sejati untuk membuat perbandingan? Itu karena naga sejati adalah binatang suci dengan tubuh fisik paling kuat. Karena Helian Sun Sue memiliki garis keturunan naga sejati, bahkan jika itu tidak terlalu murni, kekuatan fisiknya pasti sesuatu yang harus ditakuti. Hu Niu adalah orang aneh, tapi ada terlalu banyak celah di antara tingkat kultivasi mereka, jadi wajar jika dia tidak bisa membandingkannya. Lihat saja bagaimana Ling Han, yang telah mengolah seni tubuh tiruan 9 naga, masih bisa tidak melakukan apapun pada Helian Sun Sue. Helian Sun Sue seperti selembar kertas kosong saat ini, seseorang dapat dengan bebas menulis sesuai keinginannya. Ling Han berusaha semaksimal mungkin untuk membiarkan dia menerima pengalaman bahagia. Bahkan jika dia bertengkar dengan Hu Niu, itu hanya sesuatu yang lucu, dan bukan jenis pertempuran kematian yang akan terjadi antara musuh bebuyutan. Sebagai perbandingan, Hu Niu tampak lebih seperti orang dewasa karena dia tidak pernah menangis atau membuat ulah. Helian Sun Sue, di sisi lain, akan menangis dan mengamuk. Dia jelas memiliki kekuatan yang menakutkan, namun pada masalah sekecil apapun, dia akan melebarkan matanya dengan sedih, terlihat seperti dia akan menangis setiap saat. Dia kecanduan akting yang menggemaskan. Mereka melewati Fallen Moon Gorge dalam perjalanan menuju wilayah utara. Dengan kecepatan mereka secara alami tidak perlu menghabiskan beberapa bulan sebelum akhirnya berhasil masuk ke kota yang ekstrim. Hanya dalam 10 hari, mereka sekali lagi kembali ke kota kuno ini. Sebelumnya, mereka telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dan meskipun mereka telah melihat banyak kota dalam perjalanan mereka hanya lewat tanpa masuk. Dengan demikian, sekarang setelah mereka memasuki kota, Helian Sun Sue segera menjadi bersemangat dan akan melihat ke sana-sini ke pemandangan sekitarnya. Permen kapas, dia mengambilnya. Patung-patung gula, dia mengambilnya. Kuda mainan bambu, dia mengambilnya. Ling Han hanya bisa terus mengikuti di belakangnya dan membayarnya. Gadis laut ini menjadi sedikit gila dalam permainannya. Saat dia makan, dia akan tertawa riang. Kekanak-kanakan, Hu Niu menyatakan dengan jijik, namun lupa bahwa dia juga memegang patung gula yang saat ini dia jilat dengan senang. Dari mana gadis kecil ini berasal? Dia terlihat sangat cantik. Helian Sun Sue seperti Sprite, cantik dan penuh dengan pesona asing, dan secara alami menarik perhatian. Tak lama kemudian, dia menarik perhatian beberapa orang. Yang itu adalah tuan muda manja, yang saat ini menatap mesum wajah cantik Helian Sun Sue. Air liurnya hampir menetes dari mulutnya. Namun, tepat ketika tatapannya bergerak ke bawah, ingin asteris di pegunungan memikat Helian Sun Sue, dia tertegun, dan dengan cepat mengalihkan matanya kembali ke atas. Sayang sekali, dia berdada rata. Helian Sun Sue memiringkan kepalanya dan menatapnya, dan bertanya dengan sedikit kebingungan, "Mengapa kamu menghalangi jalanku?" Tuan muda yang manja itu terkekeh, dan berkata, "Gadis kecil, ikuti aku kembali, mari kita bersenang-senang." Dia jelas sudah terbiasa dengan caranya. Melambaikan tangannya, dia memerintahkan, "Ambil kembali." "Ya, tuan muda," segera dari belakangnya, 4 pelayan yang kuat melangkah keluar. Mereka semua tampak sama sengitnya dengan serigala dan harimau. Helian Sun Sue sangat takut sehingga dia berteriak panik, dan buru-buru merunduk kembali di belakang Ling Han. Dengan kecepatannya, benar-benar tidak banyak orang yang bisa mengejarnya. Selanjutnya, jadi bagaimana jika mereka benar-benar menangkapnya? Dengan dorongan yang didukung oleh kekuatan titaniknya, mungkin bahkan Ling Han akan patah tulangnya. Dia jelas memiliki kekuatan yang menakutkan namun dengan sengaja berpura-pura lemah. Apakah dia tidak takut akan disambar petir? Ling Han mengejek perilakunya secara internal, lalu berbalik dan berkata kepada Helian Sun Sue, "Lihat apa yang dilakukan sampah ini. Ini disebut mengambil keuntungan dari posisi seseorang untuk menggertak orang lain." Sigel,
Bukankah kamu berpikir bahwa orang seperti ini benar-benar menjijikkan? Helian Sun Sue mengangguk cepat dan menepuk dadanya. Dengan ketakutan yang masih ada, dia berkata, kebencian hampir membuatku takut sampai mati. Jadi, kita tidak bisa bertindak seperti orang seperti ini, kan? Ling Han terus membimbingnya dengan kata-kata yang memikat. Benar, kita tidak bisa bertindak seperti orang seperti ini. Helian Sun Sue mengangguk. Namun, kami juga tidak bisa membiarkan sampah seperti itu menggertak kami. Ingat, kami tidak mengambil inisiatif untuk meremehkan orang lain, karena itu bukan hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi jika orang lain meremehkan kita, kita juga tidak bisa menahan pukulan kita. Ketika kita harus melawan, kita harus tetap melawan. Kami tidak meninju tas, kan? Ling Han melanjutkan. Kata-kata ini agak panjang, dan Helian Sun Sue sedikit bingung. Namun, karena kebiasaan, dia masih mengangguk dan berkata, benar. Menurutmu siapa kau sebenarnya berani ikut campur dalam urusanku? Tuan muda manja itu tidak senang sekarang. Apakah kedua orang ini memperlakukannya sebagai udara kosong? Mereka benar-benar mulai mengobrol santai seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, hajar pria ini sampai dia cacat, lalu bawa gadis itu kembali ke kediaman. Ya, tuan muda. Keempat pelayan sekali lagi berangkat. Dengan jentikan jari Ling Han, kilatan energi berubah menjadi 4 garis yang masing-masing mengenai dahi 4 pelayan. Tiba-tiba, lubang berdarah muncul di dahi 4 pelayan, dan mereka jatuh ke tanah dengan tiba-tiba. Kamu, beraninya kamu benar-benar berani menyentuh bahkan anggota klan Zhang saya? Tuan muda manja berteriak marah, baik terkejut dan takut. Siapa yang tahu siapa kamu? Dengan jentikan jari Ling Han yang lain, tuan muda yang manja mengikuti jejak keempat pelayan itu. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya, dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Di sekeliling mereka, para pejalan kaki semuanya mundur. Hal-hal menjadi serius. Itu adalah tuan muda klan Zhang, namun dia benar-benar mati di sini. Zhang Clan pasti akan terbang dalam amarah yang menggelegar, dan pada saat itu, siapapun yang benar-benar hadir di tempat kejadian akan berada dalam pertarungan keberuntungan yang sangat buruk. Sebaiknya mereka berlari cepat. Namun Ling Han benar-benar tidak peduli. Di wilayah utara, ada beberapa orang yang menyedihkan yang bisa mengisinya dengan kewaspadaan. Lebih jauh lagi, bukankah dia masih memiliki putri laut balap yang sangat kuat di sampingnya? Jika perlu, dia bisa membiarkannya memiliki kesempatan untuk berlatih sebentar. Ayo pergi, dia terus menuju ke pavilion harta karun roh. Sementara itu, Helian Sun Sue dan Hun Yu, satu di kedua sisi, berpegangan pada salah satu tangannya. Sebelum masuk ke kota yang ekstrim, Ling Han telah menyamarkan penampilannya dan membuatnya jadi dia tampak seperti seorang pria muda berusia pertengahan 20-an. Ini mengejutkan Helian Sun Sue sedikit, tapi dia masih berhasil melihat penyamarannya dengan satu tatapan. Jelas, bahkan jika dia sementara lupa bagaimana mengedarkan origin powernya, tidak ada penurunan persepsi yang sangat tinggi. Pavilion harta karun roh terletak di pusat kota ekstrim dan bahkan jika mereka berjalan-jalan dan bermain-main dalam perjalanan mereka di sini, mereka masih tiba di depan pavilion harta karun roh sekitar 1 jam kemudian. Tahan di sana, sekelompok orang berlari mendekat. Mereka harus menjadi orang-orang dari klan Zhang. Ketika mereka menemukan salah satu klan mereka benar-benar terbunuh di siang hari bolong tepat di tempat terbuka, mereka secara alami berlari untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin Ling Han akan memperhatikan mereka? Dia hanya melangkah langsung ke pavilion harta karun roh. Namun Hun Yu berbalik dan menatap orang-orang itu. Sialan, para anggota klan Zhang meraung marah. Dua pihak paling kuat di kota yang ekstrim adalah pavilion harta karun roh dan masyarakat alkemis. Siapa yang berani membuat masalah di dua lokasi ini? Mereka hanya bisa memilih untuk menunggu di luar. Ling Han tidak mungkin bersembunyi di dalam selama sisa hidupnya, kan? Ling Han dan para gadis masuk ke Spirit Treasures Pavilion, dan segera,
seorang pelayan wanita cantik mendekati dan bertanya dengan suara yang tajam, "Dua pelanggan terhormat, apakah Anda ingin membeli sesuatu?" Hu Niu sangat tidak senang, dan tangannya di pinggulnya, berseru, "Niu juga ada di sini." Ling Han tertawa, dan berkata, "Sampaikan pesan ke Ying Hong. Katakan saja ada seseorang di sini untuk memenuhi perjanjian." Chapter 540. Berangkat ke negara tengah. "Bisakah aku berani bertanya, apakah kamu mungkin pergi dengan nama keluarga Han?" "Saya Han Lin." Ling Han mengangguk. Dia sebelumnya telah membuat perjanjian dengan Ying Hong bahwa dia akan datang dengan nama Han Lin. "Jadi, Anda benar-benar Tuan Han?" Petugas perempuan itu tampak terkejut. "Nyonya muda sudah lama menunggumu. Silakan ikut saya." Nyonya muda telah memerintahkan bahwa begitu Tuan Han datang, kami harus segera membawamu kepadanya. Ling Han mengangguk dan membiarkan pelayan wanita memimpin jalan. Dengan bimbingan pelayan wanita, mereka segera tiba di halaman tempat Ying Hong berada. Petugas wanita masuk terlebih dahulu untuk mengumumkan kehadiran mereka. "Yo, saya katakan, Tuan Han, Anda akhirnya di sini." Ying Hong muncul, sosoknya yang menggairahkan sangat menawan, cukup untuk membuat satu air liur saat melihatnya. Dia memandang Helian Sun Sue, dan tidak bisa melakukan apa-apa selain terlihat kaget. Kemudian, dia berkata, "Tuan Muda Han, kamu benar-benar sangat luar biasa. Anda baru saja menangkap Swaner sayangku, dan sekarang, Anda telah menangkap seorang gadis baru. Apakah saya Tuan Han atau Tuan Muda Han?" Ling Han secara alami akan mengabaikan pertanyaan pribadi, dan hanya memilih untuk beralih ke topik berikutnya. Namun Ying Hong tidak mau menyerah dan mengenakan senyum nakal. "Hehe, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada adik Swaner nanti. Apakah itu benar-benar hal yang tepat untuk dilakukan bagi Anda untuk menabur perselisihan?" tanya Ling Han. "Aku punya payudara besar, jadi tentu saja aku bisa," kata wanita ini tanpa sedikit pun rasa malu. Penjahat perempuan. Sementara itu, Helian Sun Sue tidak bisa tidak melihat ke bawah pada payudaranya sendiri, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Mungkinkah itu karena payudaranya tidak cukup besar sehingga Ling Han terus mengkritiknya? Dia berbalik untuk melihat sekali lagi pada Ying Hong. Memang, itu adalah ombak besar, dan jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Diam-diam dia memutuskan bahwa dia akan melatih otot-otot dada dengan benar di masa depan. "Ayo, kakak Swan Er sudah menunggu Anda selama berhari-hari." Ying Hong mengganti topik pembicaraan, matanya menyapu Helian Sun Sue dengan licik. Dia tampaknya sangat mengantisipasi adegan konfrontasi yang ditarik belati yang akan muncul setelah kedua gadis itu bertemu. Dia membawa Ling Han dan kedua gadis itu ke halaman, lalu mengirim seseorang untuk memanggil Zhu Swan Er. Dalam beberapa saat, angin semilir menyapu. Zhu Swan Er muncul, wajahnya sekali lagi terselubung oleh kerudung putihnya. Meskipun ekspresinya tidak bisa dilihat, kesenangan dan kejutan yang tak terbatas dapat dilihat dari tatapannya saja. Untuk kecantikan yang luar biasa, bahkan sekadar tampilan saja sudah cukup untuk memikat seorang pria. "Big Brother Han," serunya dan melompat, berniat untuk melompat tepat ke pelukan Ling Han. Dia belum mendarat ketika kedua lengannya ditarik kembali pada saat yang sama. Selain itu, tidak hanya satu orang yang menariknya kembali, tetapi dua orang Hu Niu dan Helian Sun Sue. "Aku tidak mengizinkanmu menyentuh Ling Han Niu." Hu Niu marah. "Siapa kamu?" Sementara itu, Helian Sun Sue mengukur Zhu Swan Er, dan ekspresi wajahnya sama tidak ramah. Sebelum mereka pergi, Liu Yutong dan Li Xichan telah menanamkan banyak ide padanya, seperti tidak membiarkan wanita lain mendekati Ling Han. Jika tidak, mereka akan mencuri Ling Han. Saat dia membuka matanya, orang pertama yang dia lihat adalah Li Gen Han, dan seperti bagaimana beberapa hewan akan berpikir makhluk hidup pertama yang mereka lihat ketika mereka dilahirkan sebagai orang tua mereka, dia juga berpelukan dekat dengan Ling Han. Jadi, dia secara alami sangat berhati-hati. Dia pasti tidak akan membiarkan wanita manapun mencuri Ling Han. Zhu Swan Er terkejut. Hu Niu yang mudah cemburu sudah lebih dari cukup. Mengapa muncul gadis besar lain? Juga,
Mengapa mata wanita ini biru? Mereka tampak aneh, tetapi mereka memberinya suasana yang menawan. Ini Zhu Xuan'er, seorang teman, kata Ling Han kepada Helian Sun Sue. Oh, Helian Sun Sue segera melepaskannya, tetapi Hun Yu menempatkan dirinya di antara Zhu Xuan'er dan Ling Han. Wajahnya berkata, jangan pikir kamu bisa dekat. Zhu Xuan'er hanya bisa menekan kerinduan di hatinya dan menatap Ling Han dengan tatapan menyentuh. Sungguh, dia terlalu cantik. Tatapan belaka ini menyebabkan gelombang di hati Ling Han, dan membuatnya merasakan dorongan untuk mendorongnya ke bawah. Ceka, 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 kataku, adik Xuan'er, Anda sudah memanggil kakak begitu cepat? Ying Hong berkata dari satu sisi, dan menggigil berlebihan. Aku akan mati karena sapines. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan membawamu untuk bisu, kata Ling Han, tersenyum. Bagaimana itu? Di wilayah saya sendiri, Anda bahkan tidak akan mengizinkan saya untuk berbicara, Ying Hong berpunuk. Baiklah, baiklah. Tapi bukankah kita harus segera berangkat? Kami semua hanya menunggumu. Sekarang kamu di sini, mari berangkat. Meskipun dia mengatakan bahwa mereka akan segera berangkat, mereka masih bersiap selama beberapa jam. Itu adalah masalah besar untuk berangkat ke negara bagian tengah untuk mengambil bagian dalam kompetisi pavilion harta karun. Jadi bagaimana mereka bisa berangkat begitu saja? Mereka secara alami harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Perjalanan mereka adalah kereta yang sangat mewah. Tidak hanya berisi kursi dan tempat tidur. Itu sebenarnya dibagi menjadi 3 kompartemen. Pada siang hari, mereka bisa duduk di dalam kompartemen pertama dan mengobrol, dan pada malam hari, para wanita akan tidur di kompartemen kedua, sedangkan Ling Han sendiri menempati kompartemen ketiga. Wilayah utara sangat besar, hanya bepergian dari kota yang ekstrim ke perbatasan antara wilayah utara dan negara bagian tengah akan membutuhkan lebih dari selusin hari, dan negara bagian tengah bahkan lebih besar. Jika seseorang ingin melakukan perjalanan ke markas pavilion harta karun roh yang terletak di Million Treasure City, itu akan menjadi 20 hari perjalanan. Perjalanan akan memakan waktu setidaknya sekitar 1 bulan, dan ini masih karena kereta mereka sangat cepat. Kalau tidak, jika mereka menggunakan gerbong biasa, maka bahkan jika perjalanan memakan waktu 8 hingga 10 tahun, jangan menyesal karena terlalu lambat. Namun, mereka baru saja keluar dari pavilion harta karun roh ketika mereka melihat sekelompok orang yang tampak agresif menghalangi kemajuan mereka. Ying Hong terkejut. Di pintu masuk pavilion harta karun roh, dia, nyonya muda, sebenarnya ada yang menghalangi jalannya. Apa artinya ini? Berat, serahkan hidupmu. Ketika mereka melihat Ling Han berjalan keluar, segera, 5 senjata yang bersinar melambai maju. Beraninya kamu? Ketika penjaga pavilion harta karun roh melihat ini, dia segera bergerak. Dengan lambaian pedangnya, ding, ding, ding. Kelima senjata semuanya dikirim terbang dari tangan pemiliknya. Ketika para anggota klan Zhang melihat ini, mereka langsung tidak senang dan berkata, bocah ini membunuh tuan muda kita. Sebelumnya, dia terus bersembunyi di dalam Spirit Treasures Pavilion. Kami memberi Anda wajah dan tidak meminta untuk menangkapnya. Tetapi sekarang setelah dia keluar, apakah Anda semua masih berniat untuk melindunginya? Penjaga pavilion harta karun roh hanya mencibir dingin. Dasar sekelompok idiot. Mereka benar-benar berani bergerak pada tamu terhormat nyonya muda. Mereka benar-benar lelah hidup klan Zhang, klan yang hanya memiliki pembudidaya tingkat lautan spiritual. Sebenarnya berani berargumen dengan pavilion harta karun roh. Pergilah, dia menyatakan dengan dingin. Niat pembunuhannya pada layar penuh. Jika kamu terus mengganggu, maka aku akan membunuh kalian semua. Para anggota klan Zhang secara alami tidak mau menyerah, dan mulai berteriak. Bahkan pavilion harta karun roh tidak bisa tidak masuk akal. Setelah membunuh tuan muda kita, kamu masih berencana untuk melarikan diri dengan cara yang megah. Serahkan penjahat. Penjaga itu mencibir dingin dan menghunus pedangnya. Dia berkata, benar-benar sekelompok orang bodoh. Orang-orang bodoh yang ceroboh. Sua. Setelah secara berturut-turut membunuh beberapa dari mereka, mereka yang masih ketakutan pergi, dan segera berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka.
Ling Han dan yang lainnya tidak memperhatikan ini. Pertarungan tingkat ini, di mata mereka, hanyalah permainan anak-anak. Kereta mulai bergerak, maju menuju negara bagian tengah. Ling Han duduk dengan nyaman. Hu Niu duduk di pangkuannya, mengunyah biji melon. Dia menjaganya erat, tidak membiarkan Zhu Xuan'er kesempatan sedikit pun untuk lebih dekat. Awalnya, aku khawatir kamu akan diburu massa, dan tidak akan bisa bersaing untuk pihak kita. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar akan memiliki keterampilan semacam ini. Ying Hong menatap wajah Ling Han, ekspresi terkejut di wajahnya. Ling Han tersenyum tipis, dan bertanya, apakah ada yang besar terjadi baru-baru ini? Ya, pasti ada, jawab Ying Hong segera. Bersambung ke chapter 541. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.